Mas G. G Selamat Pamungkas. Sebentar. Bab. Oh ini dia. Sorry kapten. Tidur. Kok tidur kan? Udah. Tidak mau Ichiki. Let's go. Ada apa ini? Baru kelar syuting lagi ngeliat wah TP ini live. Dia penasaran Mas G. Aku penasaran apa yang terjadi. Iya. Oke, mau nanya yang mana nih Mas? Soalnya di kemarin itu kan aku kan gak bisa Discord, gak bisa ngasih penjelasan terhadap apalagi kalian kan main kan. Dan aku lagi syuting. Jadi mau apa? Nanya yang mana nih Mas? Nanya dari awal aja deh ya. Sebenarnya kan aku udah telepon nih dan jelasin. Terus aku penasaran dari awal aja ya. Mumpung ini kita lagi live. Oke. Sebenarnya ada apa sih? Kalau aku tuh jadi gini Mas, aku tuh kepolisian itu tuh selalu kayak ngerasa apa ya, disalahkan ibaratnya gitulah. Kayak sesimpel misalkan helikopter nembak. Kalian ada yang pernah nggak polisi nembak dari helikopter kayak gitu-gitu? Nggak ada yang jadi polisi kebetulan di sini. Kita belum pernah ngerasain Itu belum digituin sih pernah maksudnya. rasain ya ngerti. Nggak pernah. Polisi. Iya. Di IME belum pernah. Nah, jadi kalau misalkan waktu itu ada kasus, jadi kita tuh dimarahin nih polisi gimana sih nih nembak-nembak terus, apa perlu nih gua cabut fitur nembaknya gitu. Ada salah seorang admin bilang gitu. Nah, anak-anak tuh nggak terima, soalnya jelas-jelas kita yang ditembakin. Kita yang ditembakin dulu nih. Nah, gue itu paling nggak bisa kalau misalkan ngelihat teman-teman main gue tuh marah gitu. Gue tuh nggak pernah marah sama kalau lu ngapain gue gitu, gue nggak marah. Tapi kalau temen-temen gue lu gituin tuh baru gue trigger. Nah, habis itu gue bilang, itu bentar, itu admin kan bilang orang gue di situ kok gitu. Terus gue bilang, itu adminnya ini ada di chat kok, ada di chat polis ini. Baru gue bilang, itu adminnya ikutan main atau ngeklip gitu. Ikutan main juga dia. Oh berarti dia nggak ngawasin ya. Ya udah, kalau misalkan dia nggak ngawasin berarti dia tuh perasaan-perasaan doang. Sedangkan kepolisian itu ngirim semua body cam kalau misalkan kita ditembakin duluan. Body cam maksudnya rekaman live streaming. Rekaman live streaming itu di medal gitu. Kita ditembakin duluan. Nah, semasa gua itu menjadi admin bedside, head admin bedside, yang paling sering ngebohongin gua itu bukanlah polisi. Yang paling sering ngebohongin gua itu adalah bedside-nya juga, gitu. Nggak, maksudnya ngompor-ngomporin. Yang ngompor-ngomporin, jadi kita ditembakin nih kayak gitu-gitu. Nah ini kenapa ngilang gitu. Nah polisi itu pada marah tuh, anak-anak pada marah, pada panas kan. Terus tidak ada permintaan maaf dari admin yang bersangkutan. Kayak gitu, padahal udah marah-marah gitu. Nah terus soal Kompas, soal MDT. Di setiap kota itu fitur yang paling berat itu sebenarnya MDT. Soalnya MDT itu tuh ngaruh kepada DOJ, ngaruh kepada apa kayak gitu tuh. MDT itu bikin berat kota lah. Betul. Sorry, MDT itu apa biar jelas gitu. Oke, ketika kalian ditangkap tuh, kalian lihat kan ada polisi lama tuh mendata kalian gitu. Buka tablet. Buka tablet. Nah itu tablet itu yang susah. Dimana kok tablet itu, bayangin deh. Ini emang All Star nih, ini paling parah All Star nih. All Star kalau misalkan rame nih, mereka rame, tangkep nih 10 orang. Makanya lama tuh, soalnya kalau satu polisi buka tablet, terus satu polisi juga buka tablet, sama-sama ngisi, itu hilang datanya semuanya. Jadi harus satu persatu polisi. Oh, nggak bisa tabrakan? Nggak bisa tabrakan, nggak real time kayak gitu. Dan habis itu Kompas, apapun itu, dimana itu udah dimintain, seragam udah dimintain nih, itu adalah hal-hal yang basic kayak gitu kan. Nah ditambah lagi gini nih Mas, nah ini berhubungan dengan kalian ya, karena gue sangat amat tidak setuju dengan sistem HT. Barang teknologi, Teo, lu tuh salah satu orang yang udah, gue baru rookie, lu udah main. Sorry. Ini bukan Teteo, ini Papui. Oh ini Papui ya? Papui. Iya. Ini Papua ini. Emang mirip. Memang mirip jujur mirip. Memang mirip. Oke. Jujur mirip. Lalu mendem Je, selalu mendem Je. Oh mendem ya? Oh iya. Teman-teman, gue pengen nanya nih. Kalau misalkan dalam bercerita kan, dalam bikin IC tuh kita kan sebisa mungkin jangan egois, jangan serba bisa, ada kelemahan. Nah ini buat anak-anak EXE nih paling tai nih anak-anak EXE. Kalian mungkin nggak tahu ya, iblis itu, Gazazel itu kekuatannya itu adalah dia jago nyetir helikopter, jago nembak. Kelemahannya karena dia iblis, ini anak-anak EXE waktu itu sampai ngebius nih. Kalau dia nyetir, ada yang doa, iblis langsung nabrakin mobil. Karena
Karena dia nggak bisa denger doa. Jadi misalkan dia lagi nyetir nih, Hah. di sebelah itu. tiba-tiba Oh, Florin, RP-nya. Oh, RP-nya gitu. Oke. Florin baca ayat kursi, langsung nabrakin tuh. Oh. Ada karena dia iblis. Oke. Dia iblis. Jadi maksudnya dia tuh kekuatannya tuh tinggi nih, tapi kelemahannya itu simple tapi di abuse. Gue tuh pernah sama anak BSR kalau nggak salah, lagi kejar-kejaran, terus dia tahu kan gue lagi update. Dia tahu gue update kan teriak, oh itu iblis, Allahu la ilaha illallah. Ya gue nabrakin diri. Oke. Oh, anjing. Itu di abuse itu bener-bener. Nah iblis tuh kayak gitu. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan. Setiap instansi kita sepakati dulu ya, ada kekuatan dan kelemahan. Setiap instansi itu ada kekuatan kelemahan. Polisi punya fitur, dia itu punya resource, gak perlu crafting, resource-nya itu tak terbatas, betul? Gak perlu beli mobil, udah ada mobil, udah disediakan mobil, dia bisa menembak juga. Itu kekuatannya. Polisi. Kelemahannya adalah protokoler, dia gak bisa menggunakan itu tanpa ada protokoler yang jelas. Sepakat ya, itu kekuatan dan kelemahan. Ya, oke. Sorry nggak paham. Kelemahannya protokoler dalam artian harus benar-benar sistematis gitu. Kalian Oke. itu kalian Sesuai kalau prosedur lah gitu kan. betul, kalau kalian belum nembak, kita nggak boleh nembak. Kalian ke atas nih, ke gedung Cypress, kita tahu ini bakal setup, kita jangan tembak, gitu. Biarin aja, kayak gitu. Kita kasih kesempatan, soalnya kita, apalagi buat polisi yang pernah main bedside, susah bedside itu untuk robbery itu susah, kayak gitu. Jadi ya protokoler itu tuh dibikin supaya kita tuh fun mainnya tuh, kita fun. Paham. Kayak gitu. Nah, kalau DOJ, kekuatannya apa DOJ? DOJ bisa bikin penal code, bisa bikin peraturan kota, bisa force check kalau misalkan nih ada satu orang tuh yang dia terorisme jadi terpaksa hukuman mati, itu bisa tuh DOJ. Bukan polisi yang bisa cek ya, DOJ. Itu kekuatannya. Kehakiman ya? Ya, kelemahannya adalah DOJ itu tidak boleh menangkap secara langsung. DOJ tidak bisa megang pistol. Nggak boleh nembak, nggak boleh ngejar-ngejar. Jadi cuma menghakimi, bukan untuk mengeksekusi. Betul, sepakat ya di sini ya, Mas Oke. Anjas. Sepakat ya Mas Anjas? Sepakat, oke. IMS, kita sekarang ngomongin instansi IMS. IMS itu dia itu bisa hidupin orang. IMS itu bisa force RP bahkan ketika kali kecelakaan terus bilang, wah ini nih kalian kamu Mas, ini kamu pinggul kamu retak Mas, kamu harus kontrol ya 3 hari ke rumah sakit. Itu di force RP itu. Oh ya deh, mau nggak mau. Oke. Ini kalian bisa aja jatuh kecelakaan. Kayak gue pernah dulu coba-coba jadi IMS, terus gue bilang, Mas ini kamu nih kecelakaan, kuping kanan kamu berdarah selama 1 jam, kamu itu bolot kanan ya Mas. Jadi kalau ada dialog kanan, dia bolot gitu. Kelemahannya apa IMS? IMS tidak bisa menembak, nggak bisa berbuat kejahatan, nggak bisa nangkep penjahat. Oke. Bad side juga sama. Bad side, they can do whatever the fuck they want. Itu bad side tuh. Ya, bad side bisa kayak gitu. Kelemahannya apa? Kalau misalkan bad side itu terlalu tinggi, bisa dikeringin sama gangster lain. Bisa di-rate sama kepolisian, dan kalau terlalu keterlaluan bisa dicekak bahkan. Itu bad side ya. Setuju. Oke, sekarang kita paham ya. Paham. Dalam semua instansi ada kelemahan dan kekuatan. Oke, sekarang gue pengen nanya sama kalian. Kelemahan HT apa? Anjas bisa menjawab? Untuk sekarang tidak terlihat, kecuali kalau misalnya ada RP dari internal. Misalnya belum ada. Masih nggak ada yang Misalnya, bisa kalau jawab. dari aku ya. Dari aku ya. Ayo. Iya. Ada. Anjing. Kasih tau J. PJ, kasih tahu PJ. PJ, kasih tau PJ, kasih tau. Ayo dong. Kelemahan Ke- HT, kelemahan kal- HT. Kalian itu sudah berarti lebih lama dari gua. Kelemahan HT apa? Oke, kita ngomongin kekuatannya ya. HT bisa cekak. Dia memiliki kekuatan DOJ. HT bisa mencekak, bisa Sorry, cekak. apakah HT, aku nggak tahu. Apakah HT pernah force check Kak? Aku nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak? Tidak tahu gue. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Tidak tahu gue. Ini gua juga nggak tahu, Pe. Tapi kalau misalkan mendengar dari apa yang pernah kita dengar, ya, yang Jome itu terlalu takut CK, mungkin pernah berarti. Oke. Berarti kita anggap abu-abu dulu ya. Bisa udah, bisa pernah, bisa belum, bisa pernah. Oke. Lanjut. Sekarang begini, gue bakal bahas lagi. Kekuatan, kita bahas kekuatannya, kita nggak bahas kelemahannya. Kekuatannya. Apakah resource-nya HT lebih kuat daripada kepolisian? Betul. Sebenarnya sama nggak sih? Kepolisian, oke, ini gue bayangin ya. Oke. Kepolisian itu dibagi 3. Kepolisian itu dibagi 3. Satu itu adalah
polisi rookie, satu itu basic dan satu itu SWAT. Yang bisa pegang kelas 3 itu adalah SWAT. Polisi basic di mana itu banyak. SWAT itu nggak banyak SWAT itu. Polisi basic itu cuma boleh pegang SMG. Polisi rookie itu cuma boleh pegang pistol. Senjata kepolisian drum roll itu menurut kalian berapa pelurunya? Polisi ini ada extended rifle berapa? 30 tuh yang basic. 30 yang basic. Tidak. 6? 60? 60. Paling banyak 60. Oke. Terus? Kalau misalkan kami menangkap HT, kita dapat senjata itu pelurunya 100, Pak. Oke. Alright. Dan itu juga HT itu manpower juga ada. Kita ngomongin kuantitas dan kualitas itu. Ini polisi tuh kebanyakan tuh bukan anak-anak IGMC, bukan anak-anak apa, banyak kepolisian tuh yang pengen main jadi polisi. Bukan Kayak patem. gitu. Bukan patem, nggak bisa, kayak gimana nggak bisa kayak gitu. Iya. Nah itu udah manpower udah. Ya udah itu kan kekuatan itu tuh. Resources sama manpower. Berarti menurutmu HT resource-nya secara senjata lebih GG, habis itu secara manpower. Oh, ada satu lagi. Ini yang makanya gua memutuskan untuk apa namanya? Karena ini yang memutuskan gua untuk martir, karena ini gua baca ini dan gue baru tahu ini dari teman-teman kepolisian. Ketika diinterogasi, diancam, diturunin dari maze bank kan, diancam dilempar itu, interogasi apa gitu. Pas diinterogasi dibilang udah yappingnya kayak gitu tuh, udah yappingnya. Terus kayak gak nunjukin behave takut kan. Pas diancam ya gak apa-apa, saya nggak takut mati. Nah sekarang bagaimana caranya kalian berarti dengan lawan main yang lawan mainnya itu non fear. Makanya yang gue bilang itu di pidato gue, ketika kita polisi yang seharusnya menghargai nyawa seseorang dan menghargai nyawa kita sendiri, which is itu adalah peraturan utama kota di setiap kota itu, NVL sama non fear. Tapi dipaksa untuk melawan yang tidak takut, gimana caranya gitu? Itu makanya gue itu langsung martir gitu. Jadi, bentar, polisi ini bisa mencekak nggak? Nggak harus DOJ doang? Polisi gak bisa cekak, Pak. Polisi gak bisa cekak. Polisi tuh gak bisa cekak. Makanya gini, kalau misalkan kalian sadar, gue tuh berkali-kali itu. Jadi karena polisi itu bisanya itu cekak kalau ngasih ini ke DOJ, ngasih laporan ke DOJ. Tapi polisi itu bakal negosiasi. Ini nih gue bakal ngasih nih, kecuali kalau itu menghentikan pergerakan lu, gitu. Oke, berarti menurutmu yang kau resahkan adalah HT ini overpower dan tidak ada kelemahannya. Iya. Oke. Jadi kita nggak dikasih chance juga dan gue tidak, kan gue tanya sama batch 0 kan, gue tanya sama batch 0 gitu. Emang kayak gini gitu. Soalnya gue nggak dikasih tahu. Oh enggak kayak gini. Oh nggak ada kesempatan dari awal gitu. Bang Ge, kalau misalnya aku tanya, misalkan kelemahan dari HT ini adalah polisi, menurut Bang Ge gimana? Bro, kita takut sama HT. Oke. Takut kita sama HT. Kenapa? Kalau polisi, ya coba kenapa dulu? Oke, gini. Ini gue jelaskan ya. Ini mau gue, karena polisi itu gak ada yang bisa jadi SWAT, gak semuanya bisa jadi SWAT. SWAT itu berapa orang sih? Apa? SWAT itu berapa orang? SWAT ya, kita 1, 3. SWAT itu total dari 16. SWAT dan SCB ya. Satu grup ada 8, 2, 16. Oke, SWAT itu total dari 32, tapi yang aktif itu menjadi 16, dan sekarang yang aktif itu kadang-kadang 4 SWAT atau 4 ini, jadi kayak 8, 9-an kayak gitu. Kadang-kadang Oke. 9 sampai 10 orang gitu. Oke, tadi yang kenapa polisi takut sama HT, Bang? Karena diserang terus, kita diserang terus. Lalu kira gini, ini mungkin kalian nggak tahu ya.
Jadi kayak gini nih, ini yang keselnya tuh gini. Dulu itu di RP-nya Gazazel pernah ada waktu Gazazel diangkat jadi trooper, misi pertamanya dia itu adalah membubarkan LSSD. Soalnya sheriff itu tuh membubarkan SEB yaitu adalah SWAT-nya sheriff. Ini gue cerita dulu ya, supaya kalian paham. Soalnya katanya ada circle-circlean di sheriff. Oh, mending di-blend jadi satu. Iya, mendingan udah dibubarin aja deh kalau begitu. Dibubarin, beberapa polisi dipecat. Gitu, soalnya circle-circlean. Terus gue bilang gini, gue tanya kepada komisioner, lu suka angka berapa? Angka 7, dia bilang. Kasih saya 7 hari, kalau misalkan dalam 7 hari itu saya bakal bikin SEB bagus, tidak perlu ada dibubarin, nggak perlu ada yang dipecat dari kepolisian. 7 hari. Sampai 7 hari ternyata masih ada circle-circlean, maka ya udah, silakan terserah kalian komisioner, mau dibubarin LSSD, mau dipecat polisi-polisinya, dan saya turun pangkat juga nggak apa-apa. Itu. Nah, makanya setelah itu baru tuh yang Gazazel marah-marah. Yang Gazazel marah-marah di LSSD kayak gitu. Karena dia pengen, soalnya kalau misalkan dilihat ya LSSD itu, sheriff tuh kayak ada sekitar 100 atau 200 orang tuh. Tapi nggak semuanya aktif gitu. Dan berkurang nih yang aktif-aktif. Gua kira gara-gara circle-circlean, tapi ternyata pas surat-surat itu gara-gara capek bang, tiap duty ditembakin terus dada gua, dan gua nggak bisa balas, gua cuma punya pistol. Oke. Capek lah bang, kayak gitu. Daripada Saya mau tanya juga tuh. Kembali lagi ke tadi ya, ke sebenarnya mungkin keresahannya yang dari Bang Gira saya itu dikoreksi aja ya kalau salah. boleh bang. Apakah karena kelemahan hati tidak punya kelemahan atau behave hati terhadap polisi? Menurut gue itu dua-duanya. Satu itu behave-nya itu terhadap polisi, dan yang keduanya itu tidak ada kelemahan. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara polisi bisa menang dari HT. Politik mereka gimana ya? Menguasai. Bukan menguasai, Nggak kita ngasih bingung. gitu ya? Kita bingung. Gitu. Nggak ngasih celah buat polisi gitu maksudnya? Buat Oke. Tapi gua coba nih, Silakan. gua nyimpulkan sedikit, Boleh Gua banget. melihat ya dari apa yang diucapin sama Bang G. Kalau gua menilainya ini polisi anggapannya adalah jadi pemeran pembantu di bagian yang kalahnya aja. Udah mulai resah ke sana. Kenapa? Contoh, kita bilang dari senjata yang tadi dibahas ya. Senjata, karena kan memang ada protokoler tadi kan si polisi tersebut kan. Jadi memang ada pangkat-pangkat polisi yang emang cuma pegang pistol aja. Dan sedangkan si HT ini menaungi banyak kelompok yang dimana setiap kalau misalkan lu udah di HT aja, walaupun lu jadi cecunguk HT-nya, lu megang senjata yang dikeluarin dari HT, laras panjang. Nah itu yang membuat semuanya jadi ini gimana ngelawannya. Sedangkan sumber daya manusianya juga, pandangan gua ya polisi nggak sebanyak bedside. Yang pertama, yang kedua dari jenis senjatanya itu mungkin keresahannya ke situ juga ya. Iya bang. Dan kalau gue kayak gini. Kenapa menurut gue, kenapa gue martir gitu dan bilang tolong ini dibenahin. Soalnya gini, ini udah keluhan-keluhan tapi kok nggak ada eval. Kita mengharapkan eval gitu. Mengharapkan eval tapi kok nggak ada nih. Nah, soalnya gini nih Mas. Nah ini kalau misalkan mau ya kita bakal ngomongin soal teori politik. Boleh nggak? Boleh. Ini bakal nyambung banget. Ada istilah namanya itu failed state. Failed state itu salah satunya kalau di perekonomian adalah ketika kemiskinan itu mencapai 40% sampai 60%. Itu failed state tuh. Artinya negara gagal menjalankan ekonomi. Dalam keamanan, failed state itu adalah ketika 60% kejahatan terjadi di negara. 60% dari 100% penduduk itu 60% itu ternyata perbuat kejahatan. 40% orang baik. Artinya itu negara itu gagal. Orang baik semakin sedikit. Ya kayak gitu. Nah ini sekarang kalau kita lempar ke RP nih ya. Streamer itu bagus banget dalam menjalankan perannya. Oke. Dalam menjual, apalagi di sini ya. Gue jujur kalau ngelihat itu enak banget ya kalau sini jadi bedside ya. Misalkan lu menjadi high table dengan segala resource, dengan segala kekuatannya yang ada di backup-annya itu semuanya itu kuat banget nih. Sementara di hajar-hajar itu ada kepolisian. Kepolisian makin sedikit, makin lama makin sedikit nih. Kira-kira kalau misalkan gitu, kalau orang mau masuk ke IME pengen jadi polisi atau jadi bedside?
Ntar lama-lama berarti bad side-nya banyak. Tidak ada yang mau jadi polisi. Kayak gitu. Akhirnya RP-nya nggak jalan. Artinya nggak jalan, ntar perang-perang terus kayak gitu. Tapi ini aku pertanyaan pribadi, Ki. Kok daripada jadi martir keluar IME, kenapa nggak mencoba untuk jadi bad side? Kalau gue jadi bad side itu berarti gue cabut terus gue keluar. Ya artinya gue itu cuman pengen main enaknya aja gitu. Tapi Mm-mm. tapi Mas P bener juga loh yang dia bilang. Hah? Dia kayak begini, berani speak up, yang lain mungkin akan diam. Ini kan mungkin bisa jadi bebenah gitu, bisa menjadi diskusi panjang. Apakah persoalan yang sedang terjadi itu benar-benar keresahan? Kalau misalkan iya, berarti secara tidak langsung apa yang Bang G lakukan sebenarnya baik untuk komunitas ini. Berarti Dan kalau gue ini Mas STP, pesan gue adalah gini. Di komunitas stand up comedy itu pernah ada yang bilang komika yang butuh komunitas gitu. Dan itu salah. Komika dan komunitas itu adalah tulang dan daging. Nah, sama juga di server. Ini kita semua tuh pasti pernah mendengar omongan yang kayak udahlah di server kita gede, kita nggak butuh player butuh kita. Kayak gitu. Nah, akhir gue itu ya poin, gue pengen ngasih tahu kalau enggak semuanya. Ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang besar, dan ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang penuh dengan viewers. Itu ada. Gitu. Makanya hati-hati berbenah gitu. Harus tulang dan daging. dia sebenarnya apa yang, kalau aku boleh kasih kesimpulan, sebenarnya apa yang kau lakukan adalah untuk mengingatkan secara tidak langsung kan tentang apa yang terjadi di IMI sekarang, yaitu tidak balance nih. Seharusnya polisi lebih diperkuat lah untuk bisa mengimbangi HT. Kayak poinnya seperti itu, atau HT diberi kelemahan lah, nggak boleh ini nggak boleh itu, supaya gamenya imbang. Jadi polisi biar lebih balance untuk memainkan perannya. Jadi sebenarnya yang kau lakukan ini adalah untuk mengkritik secara tidak langsung. Iya. Dan you know what? Ini gue bakal kasih ide deh. Ini ide nggak apa-apa. Dilakuin aja. Ide ini bakal gue lakuin di server manapun yang gue main. Jadi jujur, ini akan gue lakukan nih. High table nggak usah di nerf, nggak usah di nerf. Polisi nggak usah diperkuat. Bayangkan apabila high table menjalankan dua arah politik. Satu itu ketika bersama bad side dengan agresi militernya, dengan agresinya itu. Tapi ke kepolisian itu dengan ininya, dengan apa namanya, politiknya. Politik ke kepolisian adalah begini. Ini kalian bayangkan ya. Kalau gue nih jadi high table, gue bakal bilang gini. Gue bakal datang ke Dexterno terus gue bilang gini. Kami paham kepolisian kalian itu memiliki rules, peraturan kota, amandemen, konstitusi. Kami tidak mengenal itu. Kami hanya tahu satu, yaitu kode etik. Ada code amongst hitmen, di mana seorang hitman tidak boleh mengemukakan siapakah. Thank you, Seans. Thank you. Pelanggan ya, nggak boleh, hitman nggak boleh ngasih tahu siapa tuh yang hire dia. Dan ada juga code among thieves. Perhatikan ya, code among thieves adalah seorang pencuri tidak boleh mengganggu pencuri lain yang sedang beraksi. Seorang pencuri tidak boleh, meskipun dia ketika dia melarikan diri menggunakan mobil, 3 bannya itu hilang, tapi tetap jalan. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kemudian ngata-ngatain korbannya. Paham nggak yang gue ngomongin apa? Rules ya. Rules kota, betul. Tapi SRP kan jadinya Bang G. SRP. Jadi begini, kalau misalkan kami tidak akan melawan kalian secara vertikal, polisi, kita nggak bakal tuh. Kami akan melawannya secara horizontal. Jadi kalau misalkan kalian melihat kami para high table lagi jalan menggunakan class 3, itu tandanya kami itu antara ingin menghancurkan kelompok yang melanggar kode tersebut, atau kami baru pulang setelah menghancurkan kode tersebut. Itu kalau dijalanin ya. Gue lagi jalan nih, terus ada peperangan, wah gitu, pas lihat anjing putih-putih, terus ntar datang nih high table, ya Pak, tadi ada sampah Pak, ini, oh iya silakan, ya Pak, silakan aja Pak, udah. Soalnya high table kan lagi kayak ibaratnya kayak, ini peraturan kota udah jelas-jelas ya, ini peraturan kode udah jelas-jelas lu kayak gini nih, lu mau ada peraturan tambahan nih, kayak gitu. Ya. Kalau gitu lu oke? Wih oke banget, itu kan secara politik. Iya benar. Setuju lagi. Keren. Secara politik itu.
Udah, kalian menaklukkan polisi dengan politik, terus ya kalian menaklukkan gangster dengan cara penembakan kayak gitu. Nah ini yang aku penasaran. Kau kan sedang mencoba untuk mengkritik atau memberikan sebuah masukan kepada IMEI dengan gerakan secara tidak langsung ini, gerakan martir ini. Kenapa nggak langsung ngobrol aja langsung? Waktu itu, jadi gue kan bilang gue ada 1 jam, 1 jam doang nih. Nah, itu tuh ada pertanyaan dan gue kan jawab, gue biasanya jawab gini nih, saya tuh tidak seperti Anda Pak. Saya kalau ngeliat ada chat, saya baca satu persatu tuh. Sedangkan baru kali itu tuh gue kayak anjir chat banyak banget. Jadi saya jawab satu gitu-gitu. Dan gue tuh nggak sadar, ternyata di social bus itu ada yang bilang diajak sama Kodelwin ternyata. Yang pertama, gue bilang jangan sama gue, udah mendingan lu fokusnya sama whitelistnya gitu. Terus social bus kedua dibilang, Bang ini mendingan diajak buat kenyamanan main teman-teman polis. Dan saat itu gue mikir, emang ada itu, gue mikir, oh kalau itu sih bisa. Tapi pas gue lihat cuma 10 menit tapi ini nggak bisa deh. Udah next aja. Yang penting gini aja, kalau kalian peduli, gue bilang gini, kalau kalian peduli, adakan evaluasi abis itu. Udah ke mereka dulu aja, nggak apa-apa. Itu bukan kabur Pak, ya emang gue kabur tapi karena gue mau syuting gitu. Iya. Tapi setelah itu, buktinya begini. Gue memberanikan diri untuk di sini bersama kalian. Dan seandainya nanti ada Kodelwin nonton, nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa juga, gitu. Obrolin aja. Apakah gue bakal dimonetize di sini? Pertama-tama tidak. Gue tidak melakukan live. Di sini adalah live-nya Bang Tepe. Dan apakah gue ada keuntungan di sini? Tidak. Justru dengan adanya di sini, gue mau ekspos di sini itu membuat gue itu terancam untuk bahwa gue itu salah. Kayak gitu. Betul. Intinya kau harus menghadapi kan? Iya nggak apa-apa, datang aja. Thank you. Kenapa Kalau kebuka? gitu. Sorry. Aku mau chat Delwin tadi. Tapi udah ada pembicaraan belum akan ada diskusi lanjutan gitu sama Kodelwin dan admin mungkin evaluasinya itu udah ada. Kan terakhir katanya ada pembahasan mungkin Bang Ge harus syuting kan? Belum ada pembahasan lagi. Itu belum ada, lagi nungguin kan Bang Winda kan lagi ngomong, tapi tadi kan ada yang klarifikasi tuh. Nah Bella sama gue tuh udah different case tuh, gue sama Bella tuh, tapi gue baru tahu kayak waduh gitu. Ya udah deh. Sorry, aku Gitu. Jadi berarti Dua hal yang beda ya. berarti sama yang diklarifikasi. gini tadi. lanjut. Yang tadi aku dengerin sama Bang G sama yang diceritakan Clarif tadi. Sorry guys, bocor. Sorry banget. Aku tadi mau ngechat Winda. Mau ngechat Delwin ternyata malah kebuka chat, lupa kalau lagi window capture. Sorry. Ke OC, sedangkan kalau aku tuh sesimpel tolong dengarkan kami lah gitu. Masa Kompas dari awal nggak bener sih, MDT dari awal nggak bener. Polisi seragamnya masuk lama banget. Ya Allah, gitu. Udah gitu kita dimarah-marahin lagi. Dimarahin. Heng masuk Discord nakama Ya Heng itu, kalau mau ngomong kesannya Heng. kita yang ini, Heng semua polisi kan ini, Heng kalau mau pakai masuk ngomong streaming semua masuk polisi. Discord nakama Heng. Semua polisi streaming. Kalian tuh kalau bad side karena lagi down sama kami ya, kalian down nih. Kita tuh panik. Karena nih jangan sampai down itu selama 30 menit, jangan sampai nih down 30 menit nih. IMS, buruan IMS. IMS-nya misalkan lagi 10-1, lagi rapat atau apa. Buruan ini IMS, aduh bagaimana nih? Kayak gitu-gitu. Kita tuh panik kalian. Tapi ini jadi ini loh Puy, maksud gue jadi POV polisi Gitu. bahwa mereka juga ngerasa aduh nggak mau kita juga lama-lama down pasti. Nggak mau, nggak ada yang mau. Tapi kalian kalau misalkan ya nggak kalian sih. Bad side, misalkan kalian dapetin kepolisian, JJJ di TikTok kita kayak ya Allah. Gua pernah 2 jam gue tidur doang. Ini CCTV, ini RP ya Allah. Ngeret ke Florin, lihat T-Broots gitu. Aduh nungguin. Nggak salah ya. Ya udah, tolonglah. Gitu. Ngerti. Nah makanya aku kan pernah telepon ke kau, maksudnya yang kau udah bilang juga kalau yang ini sorry ya G, maksudku bad move-nya adalah kau melakukan hal ini dan ini menjadi sebuah drama yang mungkin kau nggak sadar kalau ombaknya akan segede ini atau efeknya akan segede ini, tapi seharusnya diobrolin aja, siapa tahu ya memang mereka tidak tahu kesalahannya di mana, mereka masih belum menerima inputan atau kritik
sehingga mereka merasa aman-aman saja gitu. Dan buktinya setelah kau melakukan itu, pada saat aku yang podcast sama siapa? Aheng sama Tetel sama Japet sama Babon itu pada saat itu juga ada live lagi eval. Aku jujur nggak nonton. Aku nggak nonton. Kau paham nggak poin evalnya itu apa? Apa yang dirubah atau apa yang dibenerin? Sebelum aku jawab, aku izin ambil liquid dulu ya. Aman. Oke, Harus boleh. nge-vape. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk Heng. Masuk, Heng. Malam yang panjang sepertinya kali ini ya. Malam. Jujur aku nggak expect. Malam ini. Nggak expect ada G, ada kau. Kalau bisa ada Delwin sekalian enak. Lagi di aku Iya. coba chat. Iya, Itu dia. Iya. Kalau misalkan kode Makin mau, jadi. kalau aku ngobrol pun aku ngobrol SHT ya, bukan perwakilan IME ya, sekali lagi ya. Sebagai sudut pandang player HT. Oke. Beda kaki dong. Sudut pandang player HT. Oke. Aku as a player HT lah. Gitu. Iya, sebagai player HT yang main sebagai HT. Oke. Betul. Aman. Cuma kita gini kalau thank you Sense. Nanti pada saat ada aja. Ini kalau aku bilang, ini kan komunitas dan kita semua bermain di sini dan ada juga yang bisa dibilang mencari makan di sini, streamer-streamer yang mencari makan di sini. Ada omongan-omongan kayak kenapa nggak pindah server, kenapa serius banget, kenapa dan lain-lain ya. Supaya ini jujur hal yang lumrah terjadi di dunia roleplay dan hal-hal seperti ini itu untuk memperbaiki supaya kita bisa main bareng enak gitu. Betul. Jadi Ini aku mau ngomong dulu, boleh nggak Mas Pe? harus ada facecam di sini. harus ada base camp. Iya, Kalian lampu dulu ya. Ya silakan, silakan bos. Makan Ini- betul, cari makan betul. Lah. Mau pertanyaan yang mana nih? Yang tadi ya? Aku jawab ya yang tadi berarti. Sama-sama ada Aheng baru ada join. Aheng. Aheng ini katanya dia. Halo Mas Aheng. BTW jangan Mas. Ngomong di sini bukan Sorry bentar. Kalau sama Aheng jangan Mas. Dia bos, ternyata dia kaya bangsat, mobilnya BYD anjing. diam. Anjing kaya banget. Celananya dia celana basic harganya 2,5 juta. Itu udah. Fokus dulu nggak sih, kita fokus Oke, dulu nggak sih? kita fokus. Fokus dulu nggak sih? Ini kamera Mas Aheng keren banget, kaya. Jujur kaya. Seller minimalnya. Jujur kaya Aheng. Bentar, tadi Mas Aheng itu apa? Admin. Dia player HT. Dia HT nih. Oh, oke. Nah, enak nih. Silakan Mas. Paling yang pertama aku bilang sebenarnya gini ya. Ini buat yang Bang Ge, sorry bukan bermaksud apa-apa, cuman Aman, gak apa-apa. gua ngomong kayak gini bukan berarti gua mau menjilat lo ya Bang Ge ya. Cuman dengan adanya orang seperti Bang Ge itu emang diperlukan. Artinya apa? Yang bisa gue bilang kalau misalkan ada yang speak up berarti masih peduli sama servernya. Itu dulu. Nah, cuman yang kemarin sempat runyam kan sebenarnya gak adanya dua POV kan dari antara HT sama polisinya. Bisa dibilang kayak gitu. Gue udah kirim DC ke Kodelin, by the way, Kodelin bakal datang. Nice, akhirnya. Terus gue udah ntar pada minta di invite dulu nih anak-anaknya biar kelar hari ini lah ya, bisa dibilang ya. Ya. Tahan badan juga gue invite, terus Jadi tiba-tiba eval anjing. Tapi oke. kita soalnya gini Mas, kalau di TP. Jujur. Jadi kalau ada klip-klip yang menggelegar, panggil kami. Ngentot. Iya. Kita akan Kalau coba betul, jadi gini, Mas jembatan. Kita coba jadi jembatan. Ya, kita akan menyelesaikan masalah. Balik lagi bersama podcast Nakama. Hei, nakamprui diem. Oke, ini gue mulai ya. Iya. Dari kan kita kan sebenarnya menyatuin persepsi aja sih. Kalau menurut gue di sini gue nggak mau bilang siapa salah siapa benar ya, karena 5M tuh nggak ada paduan siapa benar siapa salah kalau menurut gue. Tapi Karena ini terlalu kompleks dan gak ada kitabnya lah bisa gue bilang. Gak ada kitabnya. Cuman apakah kalau misalkan ada protes kayak kita nggak bisa dengerin, nggak bisa juga. Karena 5M tuh balancing lah bisa dibilang. Yang kiri enak, kanan enak bisa dibilang kayak gitu kan. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan dari Bang Ge sendiri tadi sempat gue denger kan ada masalah tentang kayak kurangnya balancing lah. Ya. Kayak misalkan HT-nya terlalu OP dalam artian bawa laras panjang mana-mana dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya tuh gini Bang Ge.
kalau dari HT-nya sendiri yang dirasain justru polisinya OP, ngerti nggak? Oh, kenapa? Oke. Kenapa? Kenapa polisinya OP? Karena HT sendiri kan yang bisa turun 20 orang kan, Bang Ge? 20 orang. Nah, polisi itu kan all in bisa dibilang. Dari segi itunya aja sebenarnya kita udah kalah. Apalagi di zaman pada saat itu heli boleh drop dimanapun dan boleh keluar heli berapapun. Pada zaman itu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dia udah di atas by the way. Alright. Oh ya. Kalau dia udah di atas. Nah, kalau kita mau bahas Teva, kalau mau bahas OP-OP-an menurut gua sebenarnya ada sisi OP-nya masing-masing sih. Iya. Kalau dari gua ya. Nah, ini mungkin kalau misalkan Bang Ge mau ngobrol, numpung ada Kodelwin langsung nih. Boleh. Aman, Kodelwin. Assalamualaikum Kodelwin. Mohon maaf ya atas kericuhannya, tapi aman Mas. Let's go. Aku sambil catat dan aku bakal jawab ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa, ngomongin aja dulu. Kodelwin syaratnya kalau mau ngomong harus facecam, jujur. Aduh, gua nggak ada lampu jam segini. Ada, tinggal pencet ceklek, lampu nyala, facecam bisa, jujur. Bisa, jujur. Kemarin panggilnya apa, Ji? Jangan gitu, itu kan di IC, lu jangan kayak gitu. Itu kan di IC. Sekali lagi ini sebelum dimulai semuanya, ini tujuannya adalah untuk kritik dan untuk bebenah bareng di email yang dalam artian ini sebuah keresahan, ini bukan adu domba. Agak Ini gelap. aman. Mas, izin, aman banget. Robi Noval boleh ditarik gak? Robi sekalian. Boleh. Mohon maaf Kodelwin. Kodelwin. Kalau menurutku nggak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Ini ya. Kayak sekarang nih. Nggak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Aku tuh mau minta maaf karena aku nggak sempet waktu itu ada tawarannya. Santai, Bang. Karena ini. Tapi kan udah dihubungin sama sama Bang Windah kan. Tinggal nungguin dari Bang Windahnya aja gitu. Oke, lanjut. Tadi siapa? Si Aheng. Mas Aheng. Aku kalau boleh, Bang Ge, kan kita juga masuknya di pertengahan nih. Oke, Kalau kita boleh dengar gak? Ya, maksudnya dari POV Bang Ge itu seperti apa? Ntar mungkin dari aku atau Kodelwin, pastinya Kodelwin mungkin bisa jawab. Ntar misalkan keresahan Bang Ge seperti apa gitu sih. Baik kalau begitu. Ini aku sebelum jawab aku bakal bahas dulu ya tentang dua poin tadi. OP dari jumlah kepolisian. Jumlah kepolisian itu memang OP, betul. Jumlah kepolisian memang OP. Namun untuk jumlah senjatanya itu tidak. Tidak semua kepolisian itu dipersenjatai dengan kelas 3. Ada beberapa kepolisian, bahkan sarjen aja itu hanya boleh menggunakan SMG dan menggunakan pistol untuk rookie. SWAT itu tidak sebanyak itu. SWAT dan SEB itu tidak sebanyak itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang emang OP dan jumlah kepolisian bakal all in itu, menggunakan senjata pistol di setup kematian misalkan, atau kalian itu di long range ya, di mana polisi yang rookie itu tuh bisa cuma pakai pistol, untuk yang PO2, PO3 dan sergeant baru boleh pakai SMG, dan untuk SWAT itu baru boleh pakai ini. Itu meskipun kami banyak, itu seperti serigala melawan ayam. Seperti itu. Dan itu udah terbukti. Apakah omongan gua benar? Itu udah terbukti. 100 kepolisian itu diratakan sama HT yang jumlahnya gak 100. Kayak gitu. Itu memang udah terbukti. Untuk helikopter, jadi begini. Helikopter itu memang bisa banyak diturunkannya. Namun pertanyaannya adalah apakah semua bisa mengendarai helikopter? Helikopter itu adalah manuver yang paling susah. Pelatihannya paling susah juga helikopter. Gak ada yang mau pakai helikopter sebenarnya. Sedikit. Dari jumlah 200 orang itu, kami itu punya ASD, Air Support Division. Air Support Divisionnya aja itu di LSPD itu tercatat yang, sebentar ya. Yang paling tinggi itu Sergeant, kemudian ini aku soalnya trooper, jadi aku ngafalin semuanya. LSPD itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau misalkan SEB itu sisanya ada tapi nggak aktif karena keluar kota dan lain-lain. Kalau misalkan SEB itu Admiral, terus abis itu ada 2, 3 sheriff palingan bisa, tapi sheriffnya jarang. 4, jadi 8 helikopter, dan nggak semuanya itu bisa mengendarai helikopternya itu. Tidak semuanya di granted. Jadi memang benar jumlah resource kami banyak, jumlah resource manpower kami banyak, fitur kami banyak. Namun yang seperti yang tadi yang aku kasih tahu, ada kekuatan dan kelemahan. Kelemahannya adalah protokoler. Itu dia balancingnya, protokoler. Nah, kalau di aku gini Kodelwin. Ini aku tuh ada tadi Kodelwin sebelum masuk tuh aku ada jadi gini kok. Menurut aku tuh untuk adanya balance itu harusnya itu
IC ya, aku ngomongin IC. IC ku tuh harus ada kekuatan sendiri dan kelemahan gitu nih. Ini aku bakal bahas ya. Ini aku bakal bahas dan ini tolong teman-teman untuk siapapun itu tolong jangan di-abuse. Ghazazil Malak itu dia itu pintar dalam manipulasi, dia itu pintar dalam negosiasi, dia itu pintar dalam mengendarai mobil, motor dan helikopter. Kelemahan dia banyak nih kekuatannya. Kelemahannya dia tapi satu. Kalau ada orang doa di sampingnya, dia bakal nabrakin mobilnya. Nah, itu dulu di X di-abuse itu. Lagi kejar-kejaran sama di SR, oh itu iblis ya, dengerin aku lagi update, Allahul Ahailah, langsung nabrakin. Ada orang lagi nikah di gereja, semuanya pakai ada doa Bapa Kami, ada doa Allahul Ahailah, udah ayat kursi, ada yang Allahumma lakasum tuh didoain, itu iblis mati. Kayak gitu. Itu Walaupun iblis doa tuh, buka puasa juga kena ya. semuanya. Oke. Sampai ada gitu. Hmm. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita ngomongin ke kepolisian tadi, polisi punya resource banyak, polisi tidak perlu beli mobil impor, polisi sudah disediakan mobil, sudah punya fitur untuk memborgol, tidak perlu crafting untuk apapun itu, polisi. Kelemahannya adalah protokoler itu sendiri, protokoler. Polisi tidak bisa mencekak orang, nggak bisa ngecekak orang. Nah, kalau mencekak, kita lanjut ke DOJ. DOJ itu bisa force cekak. DOJ bisa membentuk undang-undang, bisa membentuk penal code, itu DOJ. Bisa mengatur kepolisian, itu DOJ. Kelemahannya adalah DOJ tidak bisa menangkap penjahat secara langsung. DOJ adalah hakim, dia bukanlah eksekusionor, gitu, bukanlah eksekutor. IMS juga sama, Bedside juga sama. Bedside, they can do whatever the fuck they want, itu Bedside. Mereka bisa merampok, mereka bisa having fun, mereka bisa menembak duluan, bukannya polisi yang nembak duluan, karena polisi ada kelemahannya protokoler. Tapi kelemahannya kalau Bedside itu terlalu angkat dagu, bisa dikeringin. Bedside kalau terlalu brutal, bahkan kalau politik nggak bener, bisa ditarik lagi itu bisnisnya sama admin, sama Bedside bisa ditarik sama admin Bedside bisnisnya. Nah, kita udah sepakati ya, di setiap institusi yang ada, di setiap kota itu selalu ada kekuatan dan ada kelemahan. Nah, yang aku nggak nemu itu adalah HT itu kelemahannya apa? Kayak gitu. Oke, mungkin pada panjang lebar. Kan di sini kan yang orang sering tanya apa sih fungsi HT? Fungsi HT itu cuma simple satu, balancing di bedside. Karena polisi nggak mungkin dalam waktu 3, 4, 5 bulan bisa punya 500 orang dan bisa ngehandle segitu banyaknya bedside. Kalau bisa sih ya gue tepokin tangan ya. Tapi gue udah tahu, gue udah main RP lama, gue udah buat kota banyak juga. Nggak banyak sih satu. Cuman gue lihat ya selalu problemnya kalau di early game, polisi tuh nggak bakal bisa nahanin geng sebanyak itu. Jadi kita bikin konsep high table. Konsep high table ini gue nggak tahu apakah ini paling pertama yang ada di Indo apa enggak. Tapi ini konsep yang gue udah pikirin dari setahun sebelum gue mau buat RP. Jadi setahun sebelum gue mau, 1 tahun sebelum IME up, itu gue udah ketemu Brando, kita udah bahas kita mau bikin kota bareng. Dengan Terus konsep pas bahas ini. di situ, ya pas bahas di situ kan kita udah tahu nih kurang lebih kotanya bakal gimana. Kita udah expect bakal di atas 1.000 orang. Jadi gimana caranya kita ngatasin kalau di atas 1.000 orang dan kita mau dengan konsep kita adalah semua orang bisa menjadi apapun yang dia mau. Itu main point dari yang kita punya iklan juga kan. Jadi karena orang bisa menjadi apapun yang dia mau, kita sama sekali nggak limit pada berapa juga street gang, kita nggak limit. Kita invest, kita bikin pulau, kita invest, kita beli apapun yang kita butuhkan buat ngakomodasin itu. Pasti ada kekurangan. Makanya itu yang namanya hidup, yang namanya role play, ya we learn by mistake, nggak mungkin enggak. Jadi karena kita tahu polisi nggak mungkin kuat di awal, karena pasti banyak player baru juga, kita bikin high table. High table fungsinya apa? Buat jadi palu, buat bedside. Kenapa butuh palu buat bedside? Karena kita tahu banyak player baru. Jadi banyak player baru yang suka break rule, kadang gue icein. Entah itu gue suruh dia ngapain kek, biar dia belajar dari dia punya break rule. Soalnya nggak semua harus dieval OOC. Kalau gue kayak gitu. Karena kalau dikit-dikit semua eval OOC ya pasti playernya juga ngerasanya kayak kurang asik lah, apalah. Beda-beda lah. Intinya kok ngevalnya by RP ya?
Betul. Ada beberapa geng tuh apalagi di awal-awal sih paling sering. Kalau sekarang udah makin kesini, udah makin ya orang udah mulai ngerti lah caranya harus gimana. Kalau di 1 bulan pertama banyak gitu. Kodelwin, aku ada masukan Kodelwin. Tadi tuh udah diomongin sebenarnya, tapi aku bakal mau ngasih ide. Boleh nggak kok? Boleh? Ini ide bisa kamu ambil atau enggak. Alasan kenapa aku kepikiran ide ini, Kodelwin, dulu itu di TTR, pada masa GF, Godfather, sebenarnya konsep high table itu juga in my mind, udah ada di pikiranku. Kalau misalkan nggak percaya, itu bisa dilihat itu di streamnya Gabriel Malak, itu ada. Tapi kami menyebutnya Continental. Which is itu adalah hotelnya John Wick. Gitu. Yap, dan itu yang kita lagi bangun. Jadi kita kan mau naikin orang ke mafia. Jadi pas kita naikin orang ke mafia, kita baru mau bikin Continental biar mafianya bisa jualan dari sana. Dan isinya itu Ini loh, adalah gue ujung-ujungnya buat HT. Sebenarnya ujung-ujungnya gue udah pengen CK dan gue pengen bubarin HT ketika 12 kursi udah mulai ada yang isi. Di sini orang sering ambil misconceptionnya begini. IME nggak bakal gue bolehin orang bisa beli fraksi. Itu nggak bakal terjadi di kota ini. Gue udah janji sama semua player yang ada, lu bisa menjadi fraksi selama lu tuh ikutin, kita lihat, kita pantau. Lu dari pertama buat geng, lu unofficial, lu official, lu naik ke CS, lu naik ke mafia, terus lu udah dapet kursi HT, udah, lu dapet fraksinya, lu nggak perlu keluar duit sepeser pun. Gue di sini nggak peduli mau dapat duit berapa dan lain-lain. Yang penting orang-orang yang main di kotanya enjoy, have fun, bisa ngapain yang dia mau. Udah, that's it. Alright. Gue mah nggak peduli mau orang ngatain gue kompel apa, gue nggak pernah peduli. Mau ngatain gue ini itu, gue nggak pernah peduli. Intinya gue cuma mau sebanyak mungkin orang bisa enjoy. Udah, that's it. Alright. Nah, gue nih ada proposal nih kok. Proposalnya itu adalah table tidak perlu di nerf bahkan. Mau denger gak? Kalau ngomongin soal buff nerf itu balik lagi sih ke player dan juga sistem yang dibuat ya. Kalau gue main roleplay selama ini di IME, gue nggak terlalu ngapa-ngapainin banget sih kalau soal kayak apa ya. Kalau gue ngelihat perampokan dan lain-lain, jujur perampokan kan kebanyakan sekarang pursuit kan, kagak ada yang berani barricade kan. Gara-gara kalau barricade ya otomatis kemungkinan besar penjahatnya pasti kalah. Jadi mereka pursuit juga ngandalin beda mata, agak mager sebenarnya ngeliatnya. Tapi kalau dari gue lebih pengennya tuh kotanya balance in the sense that kalau nanti polisi udah banyak anggota, udah kuat, HT udah nggak ada fungsi, ya di situ HT udah nggak perlu ada. HT itu ada cuma buat ngedidik orang dari bawah naik ke atas. Dan itu yang kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi kalau gue ngomong ini udah sampai berbusa juga capek. Ujung-ujungnya Clipper maunya nge-clip apa yang dia pengen biar ngegiring, biar dapat views, biar cuan. Jadi kalau gue whatever, mau orang ngomong apa ya whatever bro. Alright kalau gitu. Sebelumnya Mas Tepe, gue pengen nanya deh. Lu kan tadi udah dengar ide gue tuh yang soal HT, yang soal RP yang gue share, yang bahkan gue gak ada benefitnya nih. Bagus gak ide gue? Kalau di lu deh, gue bakal nanya 3 orang di sini. Menurut lu ide gue bagus gak tadi? Yang sebelum Kodelwin sama Mas Aheng datang. Untuk jangka pendek iya. Tapi untuk jangka panjang menurutku ya HT memang harus bubar. Menurutku ya. Pasti. Pasti. Oke. Untuk Mas Anjas bagaimana Mas? Tadi enggak Mas Papuy deh, tadi Mas Papuy. Mas Papuy gimana Mas? Menurutmu ideku bagus gak untuk disampaikan Kodelwin barusan? Kalau dari gua sebenarnya gua mengikuti gameplaynya kan berusaha sebisa mungkin dari ini ya, dari IC semua informasinya yang gua nilai. Memang kalau misalkan untuk RP polisi kenapa bisa sampai begini terjadi sekarang ya, menurut gua penilaian dari IC-nya adalah karena memang semuanya terlalu vulgar. Apa yang terjadi di jalanannya di kota di Los Santos itu terlalu vulgar. Sehingga yang main RP polisi mungkin yang streaming juga ya masa gua tutup mata gitu. Exactly, tapi kan itu orang buat konten, makanya mau nggak mau lah. Di satu sisi di zaman sekarang orang nge-roleplay itu emang udah bukan roleplay buat dia develop karakter dia atau out of enjoyment. Kebanyakan nge-roleplay di IME itu buat nyari ya you know lah, nggak perlu sebut gitu.
Jadi Alright, kalau kalau misalkan RP-nya monoton, siapa yang mau nonton kan? itu dia poinnya. Itu dia makanya yang gue tawarkan itu. Untuk Mas Anjas tadi kan hampir mau jawab. Mas Anjas kan tadi udah dengar tuh soal high table yang dari aku bilang bagaimana caranya melakukan dua itu, satu agresi, satu politik. Menurutmu bagus gak? Sebenarnya bagus aja. Oke. Bagus, bahkan yang sekarang pun sebenarnya bagus. Nah, Cuman biasanya mau sebagus apapun konsepnya ya, pada akhirnya tinggal siapa yang lakuin konsepnya aja. alright kalau begitu. Nah, Kodelwin ada Bentar, tiga orang tadi udah aku ditanya. tengahin. Jadi intinya aku minta Kodelwin, ini mungkin kita minta Kodelwin untuk dengerin dulu dari G dan bisa dipertimbangin Boleh. sarannya seperti apa untuk HT dalam jangka pendek ini. Oke, G. Jadi ini gak apa-apa didengarkan dan terserah mau dilakukan atau enggak Kodelwin. Kalau misalkan kepolisian itu ditakutinya dengan cara ditembaki, itu mustahil kita bakal takut karena emang by RP polisi itu harusnya jadi benteng terakhir dari sebuah negara. Kayak gitu. Saranku itu adalah agresinya itu kalau misalkan Kodelwin itu high table bergerak secara horizontal dengan bedside itu melalui force, kalau ke polisi itu melalui politik. Seandainya Kodelwin itu ada satu orang nih yang Kodelwin assign nih, ini jangan Don Vito. Jangan Don Vito, itu raja terakhir. Satu orang dipercaya, di-assign untuk menghadap ke Komisioner Dexton atau siapapun itu dan bilang begini. Kalau misalkan kalian, kepolisian dan pemerintah, kalian memiliki konstitusi, undang-undang, peraturan. Kami nggak punya itu, kami punya adalah code. Di dalam kejahatan itu selalu ada code. Code among hitmen. Kode etik di antara hitmen. Di mana hitmen kalau membunuh dan kalau ketangkap tidak boleh nge-spill siapakah nama pelanggannya. Nggak boleh. Nah, perhatikan yang satu lagi nih. Dan ada juga code among thieves. Kode di antara pencuri. Seorang pencuri itu tidak boleh mengganggu ketika pencuri lain sedang melakukan aksinya. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kepolisian atau menembaki apapun itu dan kemudian berdansa-dansa di atas mayatnya. Seorang pencuri itu tidak boleh ketika ditembaki ban mobilnya itu udah 3 pecah tapi masih tetap berjalan. Nah, kode etik ini adalah kode yang ditulis oleh para admin bedside, oleh kota, bahkan oleh founder sendiri. Itu adalah kode etik itu. Seandainya dibilang gitu, jadi kalau misalkan kalian kepolisian melihat ada segerombolan orang berbaju putih atau hitam rapih menggunakan klastri, itu kami bukannya menghajar civilian atau menghajar kepolisian. Dan which is ini adalah sesuatu yang kalau misalkan Kodelwin mau yang soal HT itu adalah John Wick, which is ini John Wick Continental atau High Table itu tidak pernah menghajar sipil dan polisi. Dia menghajar itu horizontal, which is itu adalah bad side-nya itu. Jadi kalau kalian melihat kami itu, bentar, sorry. alright. Mungkin di sini juga, padahal gue merasa gue udah jelasin cukup jelas kemarin. Gue bilang gue ambil konsepnya terinspirasi dengan High Table di John Wick. Bukan seluruhnya. Yes. Bukan John Wick secara keseluruhan, that will never work. Berarti kalau gue mau kayak John Wick secara keseluruhan, yang pertama nggak boleh ada polisi. Karena polisi di John Wick tuh literally cuma nongol di film yang pertama. Dia cuma nongol di film pertama, terus ketika John Wick-nya habis dibunuh anjingnya dan segala macam, terus ada polisi datang ke rumahnya kan. So are you back? Yeah, I'm back. Udah, that's the only time kita lihat polisi, sisanya nggak ada. Yes, exactly my point. Makanya kalau lu bilang, kalau nggak tahu ya, bukan lu yang bilang mungkin ya, tapi ada yang bilang kayak RP-nya John Wick. Enggak, gue cuma bilang terinspirasi dari High Table di John Wick. Karena High Table di John Wick, semua penjahat tuh di bawah High Table. Jadi lu ada mafia yang Itali, lu ada mafia dari mana, Rusia, mafia dari Jepang. Itu semua under High Table and they follow a set of rules yang dibuat oleh HT. Contoh kalau di HT kan sekarang kan kita buat rulesnya masih simple. Kira-kira kita nggak mau terlalu bikin orang pusing dengan aturan-aturan yang terlalu banyak. Rulesnya di HT cuma satu. Siapapun street gang yang ada di kota nggak boleh ngapa-ngapainin civilian. Kalau lu ngapa-ngapainin civilian, otomatis gue bisa ambil lu punya izin sebagai gangster lah ibarat. Makanya itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang orang ngejual senjata ke civilian padahal dia gangster kan. Cuma kan kalau kita tahu, kita selalu RP-in.
Biasanya kita RP-in lumayan panjang, kita cari orangnya, kita siksa, kita miskinkan kelompoknya juga pernah, kita ambil semua senjatanya dan lain-lain lah, beda-beda tergantung kasusnya separah apa. Waktu itu yang paling parah itu dia ngejual ke civilian 50 pucuk ya. Salah. Nah, jadi gitu sih, bukannya kita ambil full John Wick punya film kita masukin ke IME, enggak, terinspirasi, tapi gimana challenge-nya adalah gimana caranya kita tetap ada polisi, dan polisi ini fungsinya apa gitu loh. Itu kan yang menjadi point of sensitive point sekarang kan. Polisi itu harus kayak gimana? Gue nggak pernah batasin. Gue selalu bilang ke polisi kayak ke Daxton, ke Shield, gue nggak pernah batasin. Mau itu dari awal kita udah di RP-in diinvestigasi, gue tetap makanin RP-nya. Gue dari dulu, dari zaman gue awal main RP, gue gak pernah refuse RP siapapun. Mau diapain, mau dalam situasi apapun, gue gak bakal review. Karena menurut gue justru terjadi sesuatu tuh baru seru. Kok gak monoton? Lo kalau nontonin gue punya stream, monoton. Lo tontonin aja, lo coba jadi gue. Monoton hidup. Gitu-gitu doang. Jadi gimana caranya gue bisa keep my viewers entertain, gimana caranya orang-orang di kelompok gue juga gak gabut. Itu paling susah. Lo bayangin jadi HT ya, kerjaan lo tuh nyembah meja. Setelah lo nyembah meja, crafting. habis itu lo ketemu geng, ya nyembah meja tuh crafting. Lo ketemu geng, lo anterin barang. Terus biasanya kita ngobrol-ngobrol sama geng, kayak ada info apa, lagi gimana kondisi kalian, lagi lawan siapa aja, kenapa ribut sama dia, bla bla bla. Basically kita tuh kayak admin sebenarnya. Kita kayak cuman ngebimbing gangster-gangster sekalian cari tahu siapa yang lagi bikin cerita bagus. Terus kalau dia bikin cerita bagus ya kita tandain buat dia naik pangkat, naik ke CS lah atau apapun itu. Kalau gua disuruh pilih main roleplay, gua nggak bakal mau jadi HT. Nggak bakal mau gue, nggak ada funnya. Jauh lebih fun yang namanya ngerasain progression. Makanya gue bikin sistemnya progression. Lu bayangin aja, lu pertama kali lu bikin geng gitu kan, bareng-bareng teman-teman lu ber-15, ber-20. Lu belum punya apa-apa. Terus one day lu naik level, and then at the end lu dapet meja HT. Bro, how would that feel gitu loh bagi gangster? Everything lah. Meanwhile you have this kind of concept di kota-kota yang udah ada di mana. Beli, tinggal bayar. Jadi lu fraksi. Apa seru? Makanya kalau dari gua dari awal gue pengennya ceritanya tuh setiap geng tuh ada ceritanya. Soalnya gua harus mikirin gimana caranya geng-geng ini bisa dapat viewer. Nggak semua viewernya nimpuk di satu tempat. Itu yang gue selalu pikirin. Makanya gue live selalu member, kecuali sekali-sekali gue live publik, biar kayak kalau ngeliat butuh apalah namanya, butuh exposure lebih, baru gue live publik. Oh, gue pasti live member, biar semuanya mencar. Jadi gimana caranya semua orang bisa jadi karakter utama? Itu RP. That's the essence of role. Gimana caranya orang bahkan yang nggak streaming bisa jadi karakter utama? Itu yang harus selalu dipikirin buat gua ya. Buat gua itu yang harus selalu dipikirin sih. Makanya kenapa gua nggak pernah ngebatasin RP orang, gua nggak pernah review RP. Jadi kalau dari konsep HT itu sendiri, itu konsep HT. Cuman emang gua tahu suatu waktu ada kemungkinan harus bubar HT. Karena dari awal dibuat pun ya cuman buat jadi admin. Kalau sampai kotanya udah terisi 12 fraksi, baru high table nggak dibutuhkan. Dan di saat high table nggak dibutuhkan, ya udah kita tinggal mencar, kita tinggal jadi apapun yang kita mau. Baru gamenya mulai buat kita sebenarnya. Someone has to take the hit. Kalau mau nambahin dikit Bang Ge, mungkin banyak yang ngeliatnya kayak jadi HT enak ya. Sebenarnya nggak sama sekali sih, kalau boleh jujur. Boring. Kalau gue boleh jujur ya, yang kalian lakukan itu adalah yang gue lakukan di dulu, dan gue enak banget karena gue itu dialog. Problemnya satu Bang Ge. Karena gue dialog. Ya, sorry Bang Ge. Problemnya satu. Yang kita urus tuh nggak cuman 10
Jadi kita benar-benar ngurus semuanya Bang Ge. Bahkan yang nggak kelihatan, ya mungkin harus gue buka dikit. Bahkan yang nggak kelihatan pun kita sampai di luar juga kadang discuss tentang apa yang harus dilakukan untuk semua geng ini berjalan dan lain-lain tuh itu sampai kita pikirkan. Jadi kalau dibilang enak, jauh dari kata enak. Berarti sebenarnya simpelnya itu adalah enaknya Bukannya itu enak lah, adalah lebih less fun mungkin itu. Ya, lebih less the fun right ya, word. ya. Enak nggak enak kan Lebih- tergantung perspektif. kalau menurut gue itu berarti tentatif ya, subjektif, benar, tergantung perspektif. Kalau gue itu sangat amat menyukai. Sudut Setiap pandang. gue melihat live-nya Kodelwin, gue tuh seakan-akan mikir ini kok Gabriel Malak di sini nih enak banget ini. Boleh, masuk Kayak aja gitu. sini, bantuin gua. Ya, Nggak masalah. sebenarnya nggak masalah. Gua mah dengan senang hati. Woi, what? That's the point. Kodelwin, jangan Anda nih ini, wahai Bapak Delwin ya, Lo itu saya surat undangan itu terbuka tuh. tapi Silakan Kodelwin ya. kalau mau. Kodelwin ya, di sini gue pengen ngasih klarifikasi dan gue pengen, ini gue berani bilang sumpah ya. Lo bisa tanya Mas Mucil, lo bisa tanya admin yang lain. Itu ketika gue itu resign, tidak pernah ada gue menyuruh player untuk stop di situ. Tidak pernah gue menyuruh player untuk poaching apapun itu. Di live gue kemarin, bahkan gue sempat bilang begini. Kan gue mohon maaf waktu itu kan gue menolak diskusi karena menurut gue targetnya salah. Tapi ketika pas gue bilang, oh demi kepentingan polisi, boleh tapi tinggal 10 menit aja. Dan habis itu 10 menit, tinggal 10 menit karena gue harus syuting kok. Gue syuting pulang jam 4 pagi kayak gitu. Alhamdulillah Bang Windah menghubungi gue dan gue bilang, gak apa-apa Bang, ayo kita ngobrol sama Kodelwin. Tapi takut ntar Kodelwin perang dingin nih. Dan Bang Windah bilang, ntar gue usahakan supaya lu gak perang dingin sama Kodelwin. Kayak gitu. Oke ya udah, dan gue itu gue tunggu. Nah, gue itu bahkan ketika live kemarin itu gue bilang, ini dari manajemen sudah membuka evaluasi kepada kepolisian. Berikanlah kesempatan untuk manajemen untuk tes, halo? Ya. Ada. Barusan sempat rusak. Ada. Berikanlah kesempatan untuk server berbenah. Jadi kalian duty aja. Dan itu ada. Aku lupa ya, tadi atau kemarin itu ada. Jadi dalam hal ini standpoint kita sama ya. Maksudnya takutnya nih dengan penggiringan yang di TikTok. Aku nggak nonton TikTok soalnya aku nggak aktif di TikTok. Dengan penggiringan apa? Lebih baik nggak usah lihat. Oke. Ichikiwir. Jadi itu perspektif yang itu adalah perspektif yang perlu kita keluarkan dulu di table kayak gitu. Aku jujur di sini aku itu concern dengan teman-teman kepolisian. Karena begini kok, di kepolisian itu aku yang membagi-bagi. Jadi RP sekecil apapun itu aku bagi-bagi Kodelwin. Aku lempar ke sana ke sini. Makanya wahai Anda ya, HT yang menembaki saya, Anda menambah pekerjaan saya, wahai Bapak Founder. Gue nembakin lu. Dan Mas Aheng yang lebih kaya dari Founder. Ya, Jujur. Aheng lebih kaya. Jujur Bos Aheng. Bos Aheng. Lu diam Mas Fe. Bos Aheng Ini jujur. Back to topic. Sandalnya harganya 2,5 juta juga. Jujur. Sandal. Lanjut. jadi kalau menurut gue mungkin gini, menurut gue perbincangan gue tentang kayaknya enak dari high table dan Kodelwin, misalkan Kodelwin mungkin kalau ngeliat kepolisian kayaknya enak jadi kepolisian, ya sesuai dengan pepatah rumput tetangga lebih hijau. Enggak lah, kalau soal itu mah tergantung selera orang. Kalau Betul. gue jujur ya, gue pernah coba main RP polisi. Kalau gue nggak gitu bisa masuk ke peran gue sebagai polisi, tau nggak? Kalau gue ya. Soalnya kan kalau polisi kan harus benar-benar mentingin code yang udah ada di kepolisian ya. Dan kalau gue jadi penjahat kan gue lebih enak gitu loh, bisa ngapain aja. Kalau gue lebih enjoy jadi penjahat sih. Waktu itu gue pernah jadi polisi, berapa lama ya? Gue pas kita jadi polisi tuh, itu berapa lama sih? 2 detik. 2 bulan. 2 detik mah gila lo. Saya 2 detik. Cuman polisi kalau emang enjoy being being a good side and cop RP ya bagus sih, kayak seru-seru aja. Lo bisa ngedidik orang-orang rookie baru, bisa pelatihan. Terus lo bisa ada RP unit lo sendiri gitu kan. Jadi kayak unitnya bisa bondingnya lebih kuat dan lain-lain ya. Sebenarnya tergantung orang ya, seru-seru aja. Cuman kalau misalkan jadi penjahat kan lebih ada something to lose gitu loh.
Bedanya di situ kali ya. Oke, sorry aku harus ngomong nih. Jadi sebenarnya akar masalahnya masih belum dibahas nih dari tadi. Ini kan lebih ke yang dari tadi dibahas adalah saran dan fungsi dari HT, saran dari G dan fungsi dari HT dari Codelwin gitu kan. Akar permasalahan dari kenapa G bikin martir ini sampai keluar adalah salah satu kesan aku dapat dia ngerasa ada salah satu orang yang no fear. Nah, mungkin Oh, bukan. Itu bukan. Yang non fear itu tuh apa namanya? Itu bukan salah satu. Trigger utamanya itu sebenarnya keluhan kok. Lanjut. Oke, Keluhan. dipilih ya dulu mau bahas yang mana dulu. Kalau Ini mau aku bakal bahas non-fear keluhan dulu ya. boleh, kalau mau keluhan dulu boleh. Kalau menurutku non fear itu untuk dibahasnya itu kayaknya dengan Codelwin itu udah melakukan evaluasi. Waktu itu evaluasi kan Codelwin kan dengan kepolisian udah dibahas. Soalnya kalau ngomongin non-fear itu yang gue selalu bilang gray area di dalam dunia RP ya. Lo kalau misalkan bikin yang namanya non-fear itu black and white, di satu sisi lo apa tuh? Kenapa kok? Sen bocor Sen. Boleh di kick atau mute dulu mungkin? Halo. Ya, jadi kalau menurut gua kalau kita ngomongin non-fear RP, kalau kita bikinnya bener-bener black and white, kita sangat membatasin role play. Karena gini, banyak orang yang role play-nya tuh nggak banyak sih. Beberapa orang tuh role play-nya emang dia tuh udah terima kenyataan bahwa dia ngelakuin sesuatu ini, dia bisa mati. Contoh ya, gua bisa ambil contoh, ini contoh yang gue udah pakai juga kemarin. Cuman mungkin kalau perlu diulang, gue ulang nih. Jadi waktu itu kan kita udah nangkep Alex Komarudin. Alex Komarudin itu adalah head of investigation sebelum David Reed. Dia yang awalnya cari tahu semua informasi tentang HT dan ingin meruntuhkan HT lah. Kita udah dapet, RP-nya udah gue culik, udah 2 hari kita culik, itu RP-nya kalau nggak salah 2 hari ya. Soalnya kan pas cakcop kan juga nggak bisa nge-roleplay terlalu lama kan kalau udah malam. Jadi tuh pas kita nangkep dia, kita kasih, ya udah kita lanjutin besok gitu loh. Nah habis itu kita udah todong beliau dengan segitu banyak senjata, dia nggak mau kasih tahu informasinya. Karena dia udah siap mati. Salah nggak? Enggak. Dia udah siap mati, dia mendingan mati dibandingkan spy-spy-nya dia ketahuan semua. Tapi di situ nggak gue bunuh. Oke. Itu bukan no fear. At the end of the day, yang namanya role play ya main-main aja bro. Jadi kalau misalkan gue ngomong di IC gue bakal bunuh semua. Ya I'm being Don Vito, kepala HT, gue udah punya head of komisioner di polisi, gue udah punya babi Bu Bebo. Buat apa gue bilang, oh my god, 2 anak gue mau dibunuh bro. Iya. Ya gak mungkin lah. Cuman banyak orang yang ke-trigger gitu kan. Head of komisionernya siapa tuh? Jujur aku dengerin ini ya. Mixing. Jujur. Mau kegituin anjing, gak kejebak dia bangsat. Mas Codelwin, jujur ya, aku harus ngakuin sih. Aku pas mendengar itu aku tercerahkan tuh. Jujur, selama ini aku kira non-fear itu adalah black and white. Tapi ketika ditaruh ke dalam gray area gitu, gini, kalau misalkan aku aja salah. Kalau black and white soalnya jadinya kentang buat karakternya. Betul. Kadang. Iya, ini makanya menurut aku ini masuk akal Codelwin. Tapi yang pertimbangannya begini Codelwin. Seandainya aku itu bisa berpikiran seperti demikian, ya bisa berpikiran hanya black and white, tidak memungkinkan kalau misalkan banyak yang berpikir seperti black and white. Nah makanya itu demi keenakan agar ini kan kita ngomong kayak gini kan tujuannya tuh supaya mendapatkan solusi dan tidak dapat masalah yang sama lagi, iya nggak sih? Yes. Iya, nah itu nanti akan lebih enak apabila untuk non fear-nya itu non value life atau NF no fear atau NVL-nya itu tuh emang dijelaskan aja. Oke, ini gray and white kayak gimana? Oke, tapi soalnya kalau kita ngomong di rules kita jelasin kayak gitu. Hitam putih jadi hitam putih ya. Iya, kalau dijelasin hitam putih. Nggak bisa. Harus di rulesnya tuh harus literally black and white itu biar orang yang pertama kali main RP nggak ngide konyol. Yang bahaya tuh orang yang pertama kali main RP yang nggak tahu apa-apa. Makanya rules tuh harus black and white. Tapi balik lagi at the end of the day, it's just a game. Dan namanya kota di dunia yang main role play nggak pernah ada yang kotak sempurna, harus dinamis. Jadi harus tergantung situasi. Rulesnya kadang perlu dibelokin tuh tergantung situasi, nggak bisa kita black and white, nggak adil itu.
Ini mungkin aku kasih pandangan, sudut pandang ya, Ge. Menurutku, Tambahin dikit boleh nggak Mas P? Sebelum Mas P ngomong ya. kan aku dulu yang ngomong, Biar- kenapa kau Nggak nambah boleh lah? aku dulu. Kenapa Lo- kau? lo- Mas P, Oke. orang kaya, Orang kaya memang suka menyela, jujur. Donatur harus ngatur, donatur Jujur. harus ngatur. Iya. Aku mungkin mau menambahkan kata-kata Kodil ya. Kenapa misalkan dibilang gray area, mungkin bakal banyak yang setuju kayak terus kenapa peraturan dibuat. Cuman harus ingat guys, kalau esensi roleplay itu yang seru itu justru dinamikanya. Pada saat kalian harus tidak untuk takut agar memperbagus ceritanya, kenapa enggak? Dan lawan RP-nya pun kalau misalkan mengerti, dijalankan saja. Itu yang terjadi pada saat itu kejadian kita sama Alex Komarudin ya. Kalau misalkan ditanya apakah anak HT ada yang bermasalah, nggak ada sama sekali. Kayak kalau misalkan dia batu kayak gitu, yaudah kita respect the RP. Mungkin pada saat kita keluarkan dari sini, dia akan membuat RP baru yang lebih besar. Itu aja poinnya. Yap. Jadi enggak. Jadi yang bahaya itu kalau udah rules play, bukan role play lagi. Itu yang mau ku omong, kan di akhirnya gara-gara kau potong, aku jadi gak ngomong itu. Widih, mahal tuh kata-katanya. Enggak karena Orang Orang kaya suka motor. Sekolah swasta, iya sekolah swasta. Ahem nggak tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu. Sabun batang nggak tahu dia. Nggak tahu. Gini, guys. Odol dipotong nggak tahu dia. Banyak banget player RP yang sekarang main RP itu rules play. Mereka lupa kalau yang lagi dilemahin itu role play. Jadi kalau misalkan ada yang salah dikit, mereka berpandu langsung rules, nggak mikirin ceritanya. Ini salah Wah, nih. kalau kayak gitu admin gua nggak perlu digaji semua tuh Itu kalau poinnya. semuanya black and white. Itu bukan role play jatuhnya, ya udah langsung sorry ya, langsung main game-game yang memang udah rules secara Itu dia, Mas sistem. P. Bener. Rules secara sistem, contoh Valorant ya udah ada rules secara sistemnya. Habis mati, habis gitu harus nunggu berapa detik untuk beli senjata kayak gitu-gitu, itu rules secara sistem. Sedangkan kalau kita A5 ini kan role play, semuanya itu harusnya balik lagi aku yang udah bilang, ini semuanya dari pengertian satu sama lain. Bahasanya toleransi. Ini contoh ya, biar buka lagi ya. Kayak VDM itu hitam atau putih? Apakah VDM benar-benar nggak boleh? Kalau menurutku, selama ada cerita yang bagus, ya VDM boleh-boleh aja, asalkan ceritanya bagus. Atau apalagi ya? Ya itu paling cocok. Non-fear Non-fear. itu paling cocok itu. Iya. Mobil di tanah gitu. Kalau misalnya secara ceritanya bagus, ya why not gitu. Tapi balik lagi, itu dibikin, bener kata Kodel, aku setuju dengan Kodel, itu dibikin supaya orang-orang yang baru main ngerti di basic-basicnya. Begitu dia bikin cerita, dia bisa berimajinasi kreatif. Oh ternyata yang ini masih bisa nih. Menurutku semua aturan roleplay itu abu-abu, bukan hanya non-fear aja, tapi seluruh peraturan itu abu-abu. Yang penting satu sama lain toleransi. Oke, kalau begitu ini aku bakal bahas gini nih. Ini aku udah nggak setuju di sini. Ada yang abu-abu, tapi ada harus hitam dan putih. Misalkan kita ngomongin tadi nih, VDM. Kalau misalkan VDM itu kita sepakati ada abu-abu, berarti itu kita memperbolehkan ketika kita itu dibegal, misalkan ditodong pistol di depan mobil, terus langsung ditabrak, jedeng kayak gitu. Nah, balik lagi toleransi. Apakah lawannya mau atau tidak, itu kan yang kita harus ngerti, harus kita bisa ukur. Iya, jadi kalau misalkan kayak gitu, persiapkan admin untuk siap-siap selalu menengahi kayak gitu. Jadi menurutku gini, kalau mau diabu-abuin tidak masalah, karena selama abu-abu itu kota server harus menyediakan admin yang responsif. Harus tuh. Mungkin kalau misalkan VDM gue lebih setujunya tuh black and white. Black and white. Setuju kan, Kodelwin? Setuju kan? Iya. Ini yang ada di otakku ya, VDM yang abu-abu nih misalnya. Ada cara pembunuhan. Ini orang udah resek banget nih, ditembak hal yang biasa. Ya, aku tabrak pakai mobil lah. Mas, itu bukan VDM, itu role play, Mas. Ya itu maksudnya kayak gitu. Random banget. Dia ditodong sama misalkan 2-3 orang. Terus si bro bukannya berhenti terus keluar, dia malah tubruk nabrak, terus kabur. Itu VDM. Sorry, ini kenapa? Oke, singkatan VDM apa? Oh enggak, vehicle deathmatch. Iya, vehicle deathmatch. Bunuh orang. Ya bunuh orang. Menurutku kalau misalnya ada contoh untuk menyiksa orang atau bikin orang. Itu role play. Kalau yang kayak lo bilang lo nggak deathmatch. Iya, itu role play. Oke, berarti aku salah. Iya, benar. Jadi kalau saya ini nih, saya jadi polisi tidur kayak gitu. Lo ikat dia, misalkan lo RP, lo ikat dia ke tiang, dia nggak bisa kabur. Lo beneran nih nggak mau ngomong, nggak mau kasih tahu, gue tubruk. Udah tubruk gitu kalau dia nggak mau kasih tahu. That's role play, it's fine. Jadi aku takutnya gini, Mas. Aku takutnya ini akan ada beberapa. Soalnya gini, Mas. Kalian itu server email memiliki bonus demografi.
Kalian memiliki polisi-polisi yang angkatan lama, dari Exe, dari Vector, dari Hope, semuanya ada di situ. Semuanya mempelajari. Kalau kalian tahu, istilah kata CK itu yang mengeluarkannya itu adalah satu kepolisian bernama Erwin Blackthorne. Itu CK berasal dari dia. Terminologi CK itu berasal dari dia. Nah, kita udah punya demografi nih. Kalian juga memiliki pemain-pemain yang baru yang senang untuk melihat itu. Pemain-pemain yang melihat Codelwin, pemain-pemain yang kalau misalkan ngelihat itu soal wah seru banget ya jadi HT dan semuanya ngomong ala-ala Codelwin. Gue pernah ya kok ketemu sama orang kayak saya mau jadi polisi. Wah nih anjir nih banyak nonton Delwin nih. Kayak gitu. Itu pernah. Nah, makanya struktur rules itu memang harus dibedakan. Ada yang abu-abu dan ada yang hitam putih. Supaya terjaganya kenyamanan untuk setiap player dan terjaga kenyamanannya admin. Jadi aku mikirin tuh gimana admin enak menengahinya dan gimana player enak menanggapinya. Soalnya takutin ntar kadang-kadang, oh ini cry ke admin lagi, kayak gitu-gitu. Capek nanti. Dan ditambah lagi admin kita tetap aja manusia. Nah ini aku mau ngomong nih Codelwin nih. Salah satunya nih. Ini aku ngomong buat, aku sebut nama atau enggak nih Ko? Pasti Codelwin pernah dengar sih. Aku gak sebut nama ya, takutnya ini ada salah kaprah gitu. Jadi gini, kepolisian itu, ini baru aja didapat juga nih aku. Ada, ini Discord aku tiba-tiba kayak ada titip pesan gitu. Oke. Kepolisian itu baru aja di warning. Ini udah 2 kali nih warning soal helikopter nembak dari atas. Nah waktu itu kami dapat teguran keras langsung dari salah satu admin yang ngehandle bad side. Dan adminnya bilang, orang gua ada di situ kok. Kayak gitu kok. Gua ada di situ, gua ngeliat helikopter nembak duluan. Nah, semua player itu, ini ingat ya, tadi kita ngomongin bonus demografi soal player-player yang udah lama jadi polisi. Semuanya itu body cam, semuanya itu streaming. Dan gak terima. Kok admin gini sih, kenapa gak cross check dulu sih? Nah, abis itu kau bilang, oke, apakah admin ini ikut bermain atau dia no clip? Ikut bermain, kalau ikut bermain berarti dia gak bisa ngeliat semuanya dong. Karena kalau admin tuh biasanya kalau ada perang gitu dia no clip, dia pasti nih, mana nih, ada Sasuke gak nih, pakai Susanoo, kayak gitu-gitu tuh. Nah, berarti dia tidak berani. Oke, kepolisian bagaimana? Ini kita ada medalnya. Berapa medal kepolisian itu dikirimin? Ternyata enggak. Polisi itu pakai helikopter, ditembakin dulu, terus baru nembak balik. Nah, maksudku tuh gini. Kalau misalkan admin dengan seperti itu kan ya namanya juga manusia kan, kesalahan. Tapi kan emang harus selalu double checking. Aku dulu sebagai admin bedside, aku paling sering dibohongin sama bedside juga, bukan sama whitelist. Yang paling sering ngebohongin aku itu adalah bedside. Iya, dia begini. Oh gitu. Habis itu aku cross check ke whitelist. Ini katanya gini-gini, coba deh dicek deh. Dicek, dipertemukan ternyata dia bohong. Itu sama seperti yang gini loh. Pernah lihat gak ada polisi yang IC-nya brutal. Dia lagi ngejar suspek, lagi lari-lari, terus dia bilang, "Oh, dia reaching." Padahal suspeknya nggak reaching sama sekali. Dia bisa nembak kayak gitu. I think kalau ngomongin kayak gitu balik ke kedewasaan aja sih. Soalnya kalau kita bikin aturan nggak boleh nembak dari heli, ntar helinya juga jadi nggak guna gitu kan. Ya kan? Dan itu yang dibilang akhirnya diancam, emang nih polisi selalu nembak dari heli ya? Perlu nih gue cabut fiturnya kayak gitu. Loh, dicek dulu dong. Dan ini baru kena lagi nih kepolisian. Baru kena lagi dibilang nembak dari heli dan kayak gimana kayak gitu. Susah soalnya kan pantaunya. Betul soalnya, itu dia. Itu ibaratnya harus punya eye in the sky yang no clip mulu, yang ngeliatin kayak gitu kan agak mustahil. Meanwhile report yang ada di kota aja setiap berapa detik sekali ada yang report. Kayak helper kita juga banyak banget kan. Terus di satu sisi sebenarnya itu kenapa gue ngomong kedewasaan, karena dari kita sendiri pun juga pernah kok lagi jualan narkoba, terus tiba-tiba ditembak sniper. Kalau gue nggak dewasa, bisa aja gue eval, gue bilang nih wah ini nggak bisa nih. Break rules. Tapi yang itu yang ketemu sama aku kan, Iya itu. Aja whatever, kalah menang whatever, bro. Nggak penting lu mau menang, lu mau pikirin menang kalah yang main Valo, main CS, main Mobile Legends sana cari win rate, cari win sana, puas-puasin ego lu. Kalau lu main RP ya udah gitu. Kalau gue ya sekarang ya nggak tahu. Gue lebih kayak ya udah, gue kena tembak sniper, gue ya cari menang nih. Mana gitu loh. Champion tulisannya. Nah tuh, atau nggak main DM. Nih Codelwin nih, aku tuh pengen ya. Aku tuh ngeliat kalau misalkan
kota ini adalah jasa dan kita adalah customer. Boleh aku ngomong kayak gitu? Ini Masuk akal, menurutku masuk akal. Lanjut. masalah. Ini keluhan aku nih. Dia ada yang mesen. Kenapa seragam polisi lama masuknya? Nah, tolong Kodelwin tolong dijawab. Ini Jujur, ini kita bakal ke topik yang fun ya, Ko ya. Ini topik yang fun ya. Ini topik yang fun. Itu katanya terakhir kan di rigging. Gue nggak tahu siapa yang rigging, tapi soalnya kalau kayak gituan jujur gue nggak ngikutin. Cuman emang gue juga gue udah nanya sih kayak ini. Gue bantu jawab kok. Boleh tolong. Siapa tuh? Kenapa lama? Soalnya kemarin tuh banyak masalah copyright. Dia tuh kadang ngambil filenya nggak tahu dari mana. Ternyata filenya bodong. Oh, Itu nggak beli. boleh. Oh iya, bajunya beli ya. Banyak polisi tuh kadang ngasih baju, tapi nggak tahu dari mana. Ditanya beli dari mana? Beli dari Discord. Nah itu kan bahaya. Makanya benar-benar harus kita cek ini beli source dari mana. Beneran kreatornya yang dibeli atau enggak. Kalau barangnya bodong, nanti suatu saat ini servernya kena. Kayak waktu itu. So, kayak banyak Ya, kita masalah itu waktu bisa itu terjadi kena- gara-gara baju. Kita Betul. waktu itu kena Jadi harus libur pelan-pelan. yang berapa ya? 14 hari itu salah satunya literally ambigu banget emailnya, tapi salah satunya katanya lu ada asetnya. Copyright. Iya. Bukan Kayak habis copyright itu lah, bodong. 14 hari itu kita recheck semua aset, literally semua aset, semua baju, semua mobil dan lain-lain. Emang ribet sih zaman sekarang, nggak kayak dulu enak banget 5M. By the way Rio, warning satu ya, ngomong nggak webcam ya. Oh, sorry. Di sini Bang. Iya. Nabrak soalnya sama ini stream bentar. Nah, ini terus nih ada yang kedua nih. Kodelwin, ini aku bakal menyampaikan ya. Beberapa kepolisian itu kayaknya ini bukan kesalahannya Kodelwin juga sebenarnya. Pasti Kodelwin setuju tentang fear kedudukan polisi. Kalau misalkan masuk holding cell, kalian ketangkep, udahlah tunjukin aja lah fear RP-nya, bukan Harus, kayak harus. petenteng. Ah, ya kan Kodelwin sepakat. Makanya gue kalau tiap kali Ya. di interrogation room, gue ditanyain sesuatu, gue pasti kasih tahu infonya. Gue nggak pernah kayak ngalangin infonya in the sense that kayak gue nggak mau bocorin. Pasti ada yang gue bocorin tipis. Biar RP-nya jalan. Kalau RP nggak jalan. Gue nggak sepakat. Lu nggak memberikan itu pada saat di ini interrogation room kok. Lu gua suruh pantun lu nggak mau waktu itu. Enggak, beda. Bebek sama kuda, ge. Mentang-mentang Anda founder ya, Kodelwin. Iya. Gue mending kena penjara 80 bulan gue. Dia disuruh nyanyi juga nggak mau, ge. Parah, suruh nyanyi nggak mau. Oke, ini Kodelwin, ini selanjutnya. Ini selanjutnya ya. Karena gini, yang aku bakal kasih ini adalah ini adalah keluhan dari kepolisian, which is sebenarnya keluhan minor. Yang kemarin Kodelwin udah menyediakan evaluasi. Artinya ada niatan untuk membantu teman-teman kepolisian untuk bermain dengan Harus. betul. Jadi di sini kita sepakati ya. Apalagi kan di sini kan orang udah melihat Kodelwin ngomong begitu. Nah, ini berikutnya nih. Ini menarik ini. Dan juga butuh CEO atau founder di polisi. Soalnya kita di polisi nggak ada nama, kena serang terus kalau ada apa-apa. Maksudnya begini Kodelwin. Kita ngomongin founder ada di bad side, head admin ada di bad side. Admin memang banyakkan bad side, maka perlu ada admin di bad side. Admin di whitelist itu hanya sedikit. Jadi kami takut kalau misalkan ada apa-apa tuh yang nge-backup tuh sedikit kayak gitu. Nah itu untuk solusinya jujur aku nggak tahu. Nah ini sebenarnya aku tuh juga kesel kok karena biasanya tuh aku kalau misalkan komplain tuh aku ada solusinya. Nah berhubung ini komplainan dari beberapa jajaran kepolisian, aku nggak tahu solusinya apa nih. Itu akan menjadi PR bagi Kodelwin, bagi manajemen. Makanya itu. kita punya admin helper paling banyak polisi. Itu salah satunya buat kita biar bisa tahu semua keluh kesah. Cuman mungkin dari manajemen kita kurang banyak, kurang sering kayak sit down buat ngobrolin keluh kesah secara langsung. Mungkin kedepannya ya mungkin itu harus dilakukan lebih sering. Yes. Nah yang berikutnya ini ada lagi nih kok. Hapus peraturan nggak boleh nembak dari heli duluan, bikin miskom. Kemudian polisi harus bisa nembak dari heli, soalnya kita butuh itu buat lawan jumlah bed set dan juga lawan setup kematian yang ada di kota. Nah kalau ini silahkan itu ada pertimbangan. Kodelwin nggak perlu jawab sekarang karena menurutku jawaban yang tepat itu selalu didiskusikan untuk beberapa hari di sit down terus bakal ngomong kayak gimana. Emang ini game kalau mau dibikin game kompe nggak bisa. Ini game sampah. 5M itu game penuh dengan bug, penuh dengan hal-hal konyol seperti tangga monyet, pikanan. Aduh, gua kalau ngomongin ini mah nggak bisa habis. Jadi kalau emang nyarinya win loss,
Nggak bisa. Never gonna work. Ini bukan game Yes. kompe. Nggak bisa. Ini game layak ini. Karena itu tadi kalau bahas itu Bang Ge, itu poinnya udah menang kalah kan. Jadi kayak poinnya sebenarnya bukan di sananya sih, cuman gimana cara ngatasinnya aja. Soalnya Iya, kalau misalkan kita ngomongin menang kalah, kita di jalan pun nggak mungkin menang lawan polisi. Nggak Jadi mungkin. emang itu kan penjahat kalau udah mulai set up itu namanya last sort dia lah. Jadi kayak oke, gue udah nggak ada choice lagi, gue pengen piu-piu, gue pengen ya udah gue set up. Kalau one way kan ribet bisa di all in. Dia cari yang setupannya nggak one way tapi sebenarnya in a sense tetap OP gitu loh. Cuman ya di situ gimana ya, emang namanya 5M, jadi kalau mau diapain pun misalkan nih dibikin helinya boleh langsung nembak, penjahatnya nggak bakal ada yang barricade. Terus kalau penjahatnya nggak ada yang barricade, polisinya juga nanti kerjaannya cuma pursuit, ujung-ujungnya bosen jadi polisi. Itu nggak bisa pernah di tengah, selalu kayak kadang gini, kadang nanti ini, nanti yang itu, tuker-tukeran. Makanya kita yang penting metanya setiap berapa lama sekali kita ganti. Lagian dari juga server. nembak di helikopter juga susah sebenarnya, gak terlalu OP sebenarnya, gak se-OP itu kok. Tapi setidaknya ada fighting chance-nya untuk itu. Itu tergantung pilot lah kalau ngomongin susah atau gampang. Kadang ada yang Betul. jago ya bisa aja. Begitu lewat durut mati. Tergantung lah, nggak bisa. Oh ini ada lagi nih. Oh untungnya, oh gak apa-apa. Ini tinggal diomongin aja ke Mucil nanti. Soalnya jadi Brutes sama Florin dan beberapa anggota kepolisian itu patungan untuk beli seragam. Jadi kita ngomongin player yang beli seragam, udah patungan, udah beli Bang Ge, demi Allah ada bukti dan lain-lain. Iya bener. Dah palingan itu nanti di cross check aja itu kepada Mucil. Kalau misalkan nggak masuk berarti hashtag Adeli Mucil ya guys. Juan, kalau ngantuk tidur, Juan. Nggak usah dipaksain gitu. Anjas marah. Anjas Mau menikmatin itu. Ya. Dalam hati Kamu Anjas, kok ya. banyak banget Iya. Paling gini sih, Bang Ge, kalau Ya. misalkan untuk garis besarnya ya, kayak kalau kita ngomong win or lose yang tadi win or lose condition itu, sebenarnya semuanya akan kebagian momen di mana polisi kalah dan penjahat menang. Jadi Betul. kalau misalkan kita debatin kayak gimana cara balancingnya, nggak akan pernah ada jawabannya. Jadi emang it is what it is. Kalau misalkan emang lagi hoki, penjahatnya menang. Kalau misalkan lagi oke, polisi yang menang. Dan yang bisa kita lakukan apa sih sebagai penjahat dan polisi? Terima aja. Karena Dan sekali yang lagi, kita bisa lakuin sebagai server ya itu cuman ubah meta berapa lama Iya. sekali, nanti kita ubah metanya biar ketimpang atau whatever, biar kebalik gitu loh. Betul, gue sepakat Dan kalau itu dalam pasti hal itu. terjadi. Namun yang gue pastiin di sini, yang gue omongin di sini itu bukanlah win atau lose, tapi fighting chance. Fighting chance. Apa itu maksudnya fighting chance? Ya biar lebih Kalau misalkan balance tadi gitu dibilang- kan. Kalau misalkan tadi dibilang kepolisian itu pasti menang lawan bad side, ini gue kasih clue-nya nih. Kalian bisa kok menang lawan kepolisian. Kalian drive by, naik mobil, ajak polisi, mobil drive by. Karena tidak ada SMG kepolisian yang bisa digunakan untuk drive by, Oh iya. kecuali SWAT. Dan tidak semua Oh. polisi SWAT. Beneran. Ngeliat nih, Gue kagetnya gue pikir ini gue baru tahu juga. nggak gue ada. pikir by system nggak bisa. Kalau itu kan by role play. Nggak bisa, iya, nggak bisa. Iya, by role play kan sebenarnya kan tergantung Betul. petingginya mau kayak gimana. Kalau lagi barricade misalkan dia bagiin kan juga bisa. Nah, itu dia maksud gua. Tergantung. Itu adalah dengan adanya senjata di SWAT itu artinya ada fighting chance. Jadi di sini bukan menang atau kalah. Fiturnya itu dilihat apakah ini menang atau kalah atau apakah ini fighting chance. Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ngomongin itu Bang Ge, Ya? dari penjahat juga ngerasa kita nggak punya fighting chance lawan 100 polisi di jalanan. Wah. Even nggak bisa nembak di mobil, karena kita cuma 20 orang aja. Peluru kita Nggak bisa terbatas. sih kalau Iya, mikirinnya makanya, dari itu segi poinnya. win Makanya, loss. Kalau Susah. main game bodoh Ini ini. gue Iya. kasih Nggak bakal insight pernah dikit ada. ya, Bang Ge. Nggak pernah ada karena ini bukan Nggak e-sport ada. ready. Iya, Nggak gua- akan it's kelar. no. Hah. Paling gua ngasih satu insight aja Bang Ge gini. Kita 20 orang jalan pakai laras panjang, satu orang bawa 5 vest. Polisi bisa bawa 7 sampai 8 vest satu orang. Betul. Oke, 7 sampai 8 vest satu orang. Anggaplah kita bunuh 50 polisi dan sisa 10 orang. Masih ada 50 polisi lagi yang buat batai 10 orangnya. Jadi kalau kita ngomongin fighting chance, sebenarnya kalau dari penjahat juga sebenarnya kita ngomong nggak ada fighting chance. Tapi kenapa HT bisa? Karena kita teman mainnya cuma polisi
Dan kita emang having fun aja, kalah menang kita benar-benar nggak peduli sih Bang Ge. Poinnya di situ sih sebenarnya kalau fighting chance ya. Kalau mau dilihat dari perspektif penjahat, kita harus mengeluarkan modal lagi untuk melawan polisi. Mengeluarkan duit lagi. Kalau begitu, dengan argumenmu itu, Mas Aheng jelaskan ke gua bagaimana cara menanggulangi kalau misalkan kepolisian yang dia gituin tuh nggak duty lagi karena capek. Capeknya dalam artian apa? Capek dari ditembakin terus, capek dari ditembakin terus, itu. Capek ditembakin terus. Iya makanya, karena mereka merasa tidak ada fighting chance-nya. Nah ini adalah kesempatan kalian untuk ngomong selaku high table kepada kepolisian di sini yang lagi nonton, bagaimana nih jadinya? Karena gue nggak menemukan jawabannya kalau kayak gitu. Ada sih jawabannya. Barak. Iya. Kalau mau jago emang harus latihan main apapun. Ya cuman kan itu udah di luar konteks role play ya. Tapi kalau emang penting banget buat kalah menang ya harus latihan, nggak ada pilihan lain, harus nembak. RP seru tuh kalau memang ada RP barak anjing. RP wajib militer gitu. Iya. Anjing keren tuh. Waktu itu gue RP-in itu di kota gue dulu. Barak militer gue trainingin yang baru-baru. Jadi kalau situasi perampokan, misalkan penjahatnya setup di Rockford, gimana caranya kita bisa kalahin setup Rockford? Ya udah kita bahas strategi. Nanti harus ada yang drop ke sini, yang naik tangga emang udah pasti mati, tapi lu harus naik biar orang bisa ngedrop. Beda-beda gitu. Jadi kalau nggak kan helinya kalau misalkan ini nggak naik tangga, helinya nggak bisa ngedrop, kan difokusin. Jadi ya udah lu buang nyawa lah ibaratnya berapa orang. Soalnya gini Bang Ge, Itulah. kita pernah menjadi polisi untuk ngatusin barikat juga. Pas itu jumlahnya bahkan dibatasin tiap Pedi nerf kita cuma 12 orang, lawannya 8 orang. Terus senjata kita nggak lebih sakit daripada beta lebih sakit. Cuman bisa kok. Jadi kalau emang kita bahas menang kalah, nggak ada habisnya, beneran nggak ada habisnya. Gimana pilot balik lagi sih? Iya dulu sampai kita di nerf senjatanya diminta dikurangin damage. Kita yain juga nggak polisi. masalah. I mean, ya itulah baratnya gini, kalau misalkan kita ngomongin sebuah game tuh ada tier level ya. Jadi contoh kayak Valo ada bronze, silver, gold, immortal, Radian. Ya kan? Kalau misalkan kita ngomongin 5M Nggak ada. di HT, kebanyakan ya immortal sama ascendant gitu intinya. Jadi gimana caranya kalau di kepolisian emang menang dalam pergi perang, ya yang silver bronze ini ya harus bisa naik tier gitu intinya. Kalau misalkan kita ngomongin konteks ini ya kompe sama perangnya, tapi kan that's outside of role play in sense itu kan buat fun gitu. Kan orang ngelakuin Gini RP-in aja minta bantuan ke Nakamprui, isinya radian semua kok. Radiannya kalau radian di Valo sama aja bohong. Harus radiannya di 5M. Nah berarti kita udah melewati itu ya. Kita udah mendapatkan jawabannya dari Codelwin. Ini ada lagi keluhan, bukan keluhan sih. Sorry. Ini masukan sih. Tapi kalau gua kenapa? Apa mau tidur ya Anjas? Enggak. Yang dimaksud Bang G fight change itu apakah dalam hal barricade atau fighting change dalam hal ber-RP? Dalam hal Beda tuh. Perang. Kalau di sini karena pesannya itu selaku gue itu adalah messenger, kayak kalau di sini itu barricade. Soalnya tadi ngebahasnya itu soal fighting chance yang barricade, dan tadi tajuknya adalah barricade. Udah. Karena itu dua hal yang beda tuh. Barricade. Ya emang perang. Tapi kalau dalam ber-RP. Lanjut lagi, sorry, gue potong. Kalau ini kayaknya gue rasa ini Codelwin bakal setuju. Semuanya bakal setuju sih. Jadi ini bukan salahnya Codelwin, karena Codelwin kalau misalnya itu dari tadi emang Codelwin itu udah bilang soal fighting chance ya. Tapi ini bakal gue bacain. Oke, kalau kita emang mau masalah fair menang dan kalah ada momennya, itu fair dan setuju kalau dari gue. Gitu, dikata kepolisian. Kalau gitu harapan gue, kalau emang nextnya ini diterusin, tolong jangan sampai ada case yang bakar mayat atau RP yang buat orang bete. Soalnya jujur itu kita udah lawan setup one way, terus dibakar, itu ngeselin. Kemudian kita udah down, terus diculik, terus nunggu perang, kelar, itu ngeselin. Ini sampai 2 jam sih, aku benernya juga ini. Setidaknya kalau mereka ditahan polisi, kita secepatnya mau bangunin. Dan proses mereka juga. Ya kalau enggak kita interogasi. Gue mau mereka pikirin lawannya juga. Kemarin tuh pada BT merasa jadi samsak.
Soalnya emang nggak dipikirin gitu Bangke, makanya ada pemikiran harus menang akhirnya. Nah kalau gue rasa sih ini sepakat juga ya, ini adalah suatu tajuk yang disepakati. Dan gue fair-fair aja, ini nggak bisa kita salahkan kepada Kodelwin. Ini adalah oknum-oknum HT. Aman kalau misalnya gue bilang gitu, Kodelwin? Jujur gue ada di posisi itu sih, di RP itu. Siapa tuh? Jujur warning satu. Warning Siapa? satu. Siapa yang di RP itu siapa? Gue Robe bang. Anjing lu Robe ya? Anjing lu, gue nunggu 2 jam anjing lu. Facecam. Robe kamu pelanggaran. Kalau ini dari POV gue sebagai bedside gitu ya. Ya. Itu kan Tapi harus on yang di cam bagian dulu. Robe, Mohon maaf, harus on cam Robe. Saya kayak ngomong sama belewah ini, bener-bener kamu Robe ya. Malam-malam ada gambar belewah ini. Warning. Bikin lapar dedeknya. Nah, Ya, lanjut Bang. kalau misalkan menurut gue dari sisi Mohon bedside ya. maaf Robe. Oke. Pakai piyama itu ya, bener-bener kamu ya udah dewasa pakai piyama. Megang bantal. biarin aja kalau itu, biarin. Yo. Yang segini bang. Ini kalau dari Kesannya sisi agak banyak ya Bang ya, kalau kesannya kemana-mana. Iya, elah lanjut Bang Robe. ini kalau dari sisi bedside-nya ya bang ya. Itu kan dalam yang dibakar itu kan salah satu dari jenis RP-nya juga ya bang ya. Kalau misalkan keluhannya itu lama ya bang ya. Ini dari POV penjahat nih kemarin baru banget gue ngajalin RP itu. Jadi gue intinya ketangkap gara-gara geng war bang ya. Terus gue mau dipenjarain. Nah, dari nunggu pas gue dihidupin aja itu udah lama banget bang ya dari IMS. Itu udah kurang lebih 15 menit 20 menit. Terus gue didiemin dulu kan, digeledah, diapa-apain dulu kan, itu kan ininya polisi kan. Terus ternyata pas gue mau dikirim pakai DOC-nya lokal nggak jadi, disuruh ditahan dulu. Nunggu lagi di situ bang Ge 20 menit. Kurang lebih udah mau sejam di situ bang Ge. Akhirnya ternyata pakai DOC yang di kota. Ya kan? Iya. Berarti kita harus nunggu dulu orang yang dari federal atau dari mana entahlah DOC-nya itu ke kanpol dong. Nah, itu juga kita nunggu sama hampir berapa entahlah 15 menit kali, apa 10 menit atau 5 menit gitu kan. Iya. Nah, pas dalam di bisnya juga masih nunggu juga Bang Ge, masih nunggu sopirnya. Di situ juga sama kita lama. Nah, kalau misalkan ibaratnya mau ini kenapa lama banget sih kok nggak dibangunin, bukannya diudahin aja gitu kan, udah pingsan gitu kan. Ya, itu kan salah satu dari jenis ceritanya gitu loh Bang Ge. Toleransi RP juga, Be. Toleransi RP-nya juga, dan gue juga dari POV penjahatnya waktu ketangkap polisi mau ngapain gue juga ya udah gitu, gue mau di holding cell kek, atau gue mau nanti dibanguninnya kek, atau gue diborgol dulu karena gue mau diinterogasi kek, atau apapun, kayaknya itu udah bagian dari ceritanya si polisi yang kita harus respect. Begitu juga dengan penjahatnya, berarti si polisi juga harus respect dengan si penjahat RP-nya, dan sebaliknya Bang Ge, itu kalau menurut gua. Kalau itu Sorry, aku harus motong. Robe. Siap. Itu ruanganmu kecil doang. Maksudnya itu studio gitu kan? Iya. Aku nanya, fungsi tisu di kananmu itu apa ya? Coli kamu. Wow. Udah pakai piyama bantal. Bersih. Lagi pilek. Hentai kamu. Lagi pilek mungkin ya. Oke. Lagi pilek. Oke. Apa kodenya? Malam. Sone strip 617 ya. Anjing. Lanjut. Nah, kalau itu I respectfully disagree kalau itu. Karena begini, ketika kalian ditangkap oleh kepolisian yang punya proses itu bukan cuman kepolisian. Ada IMS dan ada DOJ. DOC itu bukan kepolisian, itu DOJ. Nah, DOC itu, Department of Corrections, itu tidak dalam di Discord-nya kepolisian bahkan. Jadi kita nggak bisa eval mereka. Kita nggak bisa ngomong, tolong dong. DOC itu ada yang kayak, oh iya sir, nunggu lagi. Itu juga sama. Nah, kalian itu marahnya itu ke kepolisian. Padahal yang salah bukan kami. Begitu. Oke. Nah, perbedaannya adalah dengan Bakar. Bakar itu emang cuman satu sisi, yaitu di bedside itu. Kalian tidak ada cross departemen, tidak ada cross dengan itu. Nah, kayak gitu. Menurutku tuh kayak gitu. Karena gini, aku malah yang bikin program ketika kalian itu ketangkep, terus langsung hubungin channel IMS, hubungin channel DOC. Itu aja kalian masih ada yang nunggu itu. Dan itu kita marah-marah. Pernah ada yang marah-marah itu kepolisian dengan IMS karena ketika lagi ada penembakan, IMS malah 10-1, semuanya malah pada rapat. Itu dibentak di radio. Saya nggak peduli rapat kalian apa, ini semua pada mati digituin, dibentak-bentak itu. Kayak gitu. Kalau nanggepin aja sih, Be, gini Be. Oh ya boleh. Biar cepat aja Be. Jadi gini, apa Bang Ge? Kalau misalkan RP kita itu kan sebenarnya part of RP yang kita jalani kan. Betul. Sebenarnya tuh sama halnya yang kayak biasa lakuin. Kebetulan kemarin kita emang mau setup dan lain tuh buat ngebakar polisi lah bisa dibilang. Dan itu kan kita habis barricade dan lain kita kan harus mempersiapkan itu lagi untuk RP berikutnya kan. Jadi bukan kita benci polisi karena kita lama untuk di itu digaris bawain, kita nggak benci sama sekali karena itu kita terima. Kenapa kita terima? Karena itu udah part of bagian kalau kita ketangkep gitu loh.
Jadi Iya, nggak masalah. Nah tapi yang Sepatunya jadi itu poinnya apa sih? Ada yang tahu nggak nih? pada Sepatunya saat Nike kita apa melakukan bos? itu, sebenarnya kita Harganya nggak berapa? Ada yang tahu nggak? Air Jordan harga maksa, berapa gitu? Dan kita nggak sengaja untuk lama-lamain, enggak. Kebetulan aja RP-nya lama, gitu Enggak. aja sebenarnya. Di sini gue bakal bantu lu. Aheng, lu mau denger gak? Boleh. Alasan kenapa kalian lama karena kepolisian ketika kayak gitu itu bantuan terus-terusan masuk. Nah, itu untuk mencegah hal itu terjadi ketika iblis bertugas, Serius, iblis jawabnya bilang yang serius, kalau misalkan jawabnya yang untuk setan serius. barikat gitu, orangnya udah pada down, udah kalian jangan pada masuk daripada mati semua. Kalau polisi semuanya down, kota bakal terhold. Nah, itu adalah caraku untuk memastikan itu tidak terjadi. Dan aku kasih kalian PR untuk pikirkan dari cara kalian untuk memastikan itu tidak terjadi. Di sini harapannya itu adalah baik polisi ataupun kriminal ketika down itu, kita respect waktunya itu yang diberikan, jangan sampai mereka itu RP CCTV ngeliatin stream-stream orang lain. Dalam hal itu kita sepakat ya di dalam hal itu ya. Iya jelas, nggak Iya. ada unsur kesengajaan di situ, nggak ada. Yes, jadi sekarang dari pihak aku kepolisian itu, dari pihak aku dulu itu kepolisian itu udah mencapai di hal itu. Jadi sekarang tinggal dari pihak kalian aja nih, terutama para website-website di sini, karena jujur aja semua website di sini melihat kalau nggak All Star, 5 Star, Nakama, B2F, dan ujung-ujungnya HT. Kayak gitu, harus ada yang mencontoh. Apabila abang-abangan kita HT aja melakukan hal itu, kenapa kalian melakukan seperti itu? Apabila abang-abangan kita aja All Star tidak melakukan hal itu, kenapa kalian melakukan hal itu? Kayak gitu. Karena Aman? ada RP-nya sih sebenarnya, iya. Tapi Betul. aman. Cuman bener itu karena ada RP. Iya, benar. Jujur, Makanya. kalau dari sisi penjahatnya sih nggak ada niat buat ngelama-lamain ya. Kalau Nggak dalam ada. situasi RP yang kemarin itu yang kenapa polisi dibakar, itu polisinya ada berapa puluh coba kalau misalnya dihitung ya. Berapa yang lu itu hitungnya? 100, itu 100. Oh, Nah, 100 kita tuh. 100 otot mata LT ke badan polisi, seret, taruh tengah 100 kali berarti Bang Ge. Kita Iya. sengaja bantu evak juga by the way. Itu Iya. sengaja kok. Dan itu Gua kita hidup sisa 5 atau 6 orang gitu. Nah, berarti 100 dibagi 6 berapa tuh? Berapa kali otot mata tuh? Ngegeser 20 kali gitu lah. kan. Dan kalau misalkan polisi pingsannya lama dan itu juga nggak selalu setiap saat ada RP itu selalu dibakar kan. Cuman di at the moment itu aja karena ada RP tersebut tuh. Ya itu sih jawabannya jadinya. Iya, karena Selamanya dan nggak sengaja juga, nggak disengaja. Karena gini, aku juga paham gitu. Hal ini tuh bakal terjadi kalau misalkan, nih kalau aku bakal ngomong di kepolisian ya, polisi yang nggak pernah jadi bad side, nggak pernah ngerasain bagaimana struggle bad side, itu pasti rada-rada kompe itu. Nah, emang udah tugas-tugas kepolisian itu, baik itu kapten, petinggi-petinggi itu untuk ngingetin, nikmatin aja, kasih chance aja, kayak gitu. Makanya siapapun yang pernah bersenggolan dengan Gazazel, itu nikmat. Chance itu bakal ada bahkan di holding cell. Itu nikmat banget. Gua di sini carinya itu bukan lawan main tapi kawan main. Kayak gitu. Nah, makanya ya itu makanya gue lakuin dari polisi itu kayak gitu semuanya. Dan polisi tuh harapannya sih programnya masih jalan ya, program-program kayak gitu. Gitu. Oke, berarti dia udah kejawab semua nih. Dan ada masukan ke kasarannya admin event itu, admin atau HT udah kelar semua. Menurut gue sih udah kelar ya, karena gini, tadi penjelasan Kodelwin itu dari 1 sampai 10, gue itu puas. Oke. Penjelasan Kodelwin. Terus buat tambah 1 sampai 10 kalau jawabannya puas, 1 sampai 10 berapa gitu? Nanti gue takutnya pas gue bilang 10 terus bagi Aheng kekecilan karena Aheng orang kaya. Jujur, harga sepatu di belakangnya kau coba zoom ya Aheng ya. Ada sepatu Air Jordan di belakangnya itu 10 juta ke atas, jujur. Gak ada mas. Jujur, itu 10 juta ke atas tuh, yang merah tuh. Udah malam. Jujur, mahal. Muka-muka Aheng ini adalah orang yang buat coli aja harus check in hotel. Nah itu muka-muka Aheng tuh. Oh, mahal. Nah, oke, balik lagi. Kalau gue puas. Kalau gue tuh puas. Berarti Bentar ya. setelah kita ngobrol panjang kan pasti ada kita ketemu solusi nih. Solusinya berarti G masuk HT, bantuin Delwin. Ngapain? Jangan. Ya. Monggo, good idea itu. Good idea itu kan yang udah dalam artian kau suka ber-RP dialog dan di HT itu akan banyak RP dialog. Itu kan kita sekarang kita ngomong solusi. POV juga. Jadi lu ngeliat POV langsung HT. Biar kau dapat POV HT juga gitu. Jadi lu cobain ke HT. Jadi keluh kesah lu mungkin ternyata kejawab nih gue. Oh, rasanya ternyata seperti ini gitu. Mungkin Kalau Kodelwin lagi nyari anak juga kan, jadi bisa jadi anak Kodelwin silakan. Wah bisa tuh bener. Dan kebetulan Trial Kodelwin dulu juga mau ke bisa. polisi.
Trial dulu bisa. Tapi kalau kau di HT siap lawan gerakan Ichikiwir. Siap tuh. Soalnya Mas P mungkin dengan udah malam juga ya. Mungkin terakhir dari aku intinya pentingnya dari duo POV itu penting. Penting banget. Depannya kalau misalkan ada kayak gini lagi ya Ngobrol aja, betul. sama satu lagi intinya kalau misalkan ada miss dari POV sama satu sama lain udah selesai juga kan, maksudnya selesai di sini aja, nggak usah dibahas-bahas lagi. Menurutku kelar. Kita udah dapat poin masing-masing juga dan gak saling menyalahkan juga. Dari tadi menurutku udah saling ngasih POV kan. Ntar kalau misalkan ke depannya mungkin untuk Bang G dan beberapa kepolisian ya, kalau misalkan ini buat HT sendiri, kalau misalkan emang ke admin responnya kurang memuaskan atau apa, feel free untuk DM salah satu dari kita untuk ajak ngobrol, feel free aja. Ya, karena ada bagusnya diobrolin ke personal langsung, kita bisa tukar pikiran, selesai di sana gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Setuju. Atau bisa lewat nakama media kreatif ini. Bisa. Bisa juga. Sorry. M-nya bukan media. Sekarang kita mediator. Nakama mediator kreatif. Oke, boleh. Mediator channel C-nya. Oke. Tadi Pak Pui pengen ngomong apa, Pui? Oh paling gua ingin menebalkan apa yang terjadi di sini menurut gua sharing yang luar biasa, apa yang dibentuk sama Ime juga maksudnya komunitas ini, dan dari apa tadi pembahasan segala macamnya mungkin ada hal benarnya yang dibilang Kodelwin tentang kalau misalkan setiap orang itu lebih bagus diarahkan, lu suka kesenangannya di mana, maka lu ambil perannya di mana. Kalau misalkan tadi Bang G suka membuat sistematis dan bisa membuat roleplaynya, mungkin penawaran tadi itu bagus juga dari Kodelwin. Coba ikut sertakan diri di HT itu, ya kan? Dan buat teman-teman yang mau mainnya urak-urakan, ya pastikan dirinya sudah berada posisi yang tepat dan suka. Kalau misalkan ada orang-orang yang suka bermainnya dengan political segala macam gameplaynya, mungkin posisikan dirinya di kelompok ataupun tepat di tempatnya. Menurut gue itu aja sih penebalannya. Setuju. Setuju sama Sasuke. Gila siapa Puy? Puy jujur. Coba muka ular dulu. Puy, kayaknya kau harus tetap pakai petnya Teteo deh. Emang saya begini. Dia sama Teteo kembar sih. Kau harus Tapi kalau gue boleh ini ya close menurut gue ya, mungkin kebanyakan orang tuh terlalu masuk ke dia punya karakter kali. Oke. Mungkin di sini poin yang perlu kadang diingatkan tuh it's just a game. Yes. Namun bedanya kita main game dengan kalau di IME dengan 1.800-an orang yang lain lah, mungkin lebih ya. Jadi, itu sombong jujur. bukan sombong. Iya lanjut. Jadi makanya pentingnya di sini yang namanya kalau misalkan something ngeganjel di elu gitu loh, as a role player yang lagi main di kota manapun ya, bahkan harus disampaikan kalau ada yang ngeganjel. Jangan kayak lu simpen lama-lama jadi kanker yang malah bikin lu bad mood lah, bikin lu nggak niat ini itulah. Kalau lu merasa something is not right, please hubungin gua, please hubungin admin yang ada di bagian-bagian kalian. Apapun itu, kita will do our best buat make it fun for you gitu loh. Itu aja sih kalau gua. Nah ini pasti Kodelwin juga punya, itu kan buat player kan, yang buat viewer deh Kodelwin, tolong kasih juga dong closing statement buat viewer nih. Kalau buat viewer mah yang penting jangan terlalu masuk monitor, suka-suka streamer lu mau ngapain nggak usah ngatur. Kalau lu mau ngatur main sono beli PC. Jujur 2 jutaan udah bisa main roleplay. Bisa jadi YMS paling. Atau tinggal DM Mas Aheng bisa kok. Nggak ke sana Bang Ge, nggak ke sana jujur. Oke, ada ya. Berarti mungkin aku bisa bilang kayaknya ini juga udah jam 3 pas nih. Berarti harus disudahi dulu. Mungkin kalau misalnya G pingin langsung ngobrol sama Rio atau G pingin ngobrol sama HT lain, bisa sama Robe atau
Aheng dan semuanya juga player, mungkin ada yang nonton juga, semua player kalau misalnya ada, tadi udah dibilang sama Delwin, kalau ada masalah langsung ngomong aja gitu. Karena balik lagi RP kan toleransi, yang dari tadi kita garis bawahin, RP itu toleransi. Jadi kalau misalnya ada masalah better dikomunikasiin. Gitu. Jadi kita semua manusia. Ya. Harus bisa saling respect itu loh. That part kita tuh ya. Respect and good attitude kan? Iya kan? Kita harus respect dan good attitude, bener. Masuk. Bener kan? Masuk kalau itu masuk. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, thank you. Terima kasih untuk semuanya ya. Thank you. Terima kasih untuk Thank you semuanya. Oke, thank you. Delwin, Ya. Aheng, Everyone. WIMI guys, WIMI. thank you. Oke, thank you guys. Semuanya, Bang Rio. Thank you. PJ, gue tunggu lu di kota, PJ. WIMI guys, WIMI. Semoga rambut barunya nyaman ya, PJ. Iya, aman. Satu lagi Bang Ge, ditunggu masuk Radio HT ya, itu aja, makasih ya. Jangan. Udah masuk. Enjoy aja, Ge. Enjoy aja, Gazazel, enjoy. Trial dulu. Enjoy aja. Jangan. Kenapa jangan? Udah enjoy aja. Kita kan cari fun-nya. Kau masuk HT, lawanmu Richard, jujur. Lu kota nggak? Itu pertanyaannya, lu kota nggak? Aku kota, always kota. Iya lu Begini. Ini gua bakal ngomong gini ya. Gua rasa manuver gua itu demi mendapatkan apa yang gua dapatkan itu, yaitu adalah kepolisian didengarkan, itu akan menimbulkan sudah menimbulkan banyak drama untuk di IME. Menurut gua kayak gitu. Jadi kalau misalkan apakah gua itu masuk kota atau tidak, itu gua akan menyerahkan penuh. Karena gini, kau Delwin. Udah hilang orangnya. Udah hilang. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ya udah. Seandainya gue jadi Kodelwin, gue nggak mau untuk orang kayak gue masuk kota. Paham nggak? Nggak gitu. Gini, Ge. Menurutku ini biar sama-sama imbang. Ini untuk tujuannya, endingnya adalah damai dan bentuk perdamaian. Ini menurutku adalah melihat dari POV satu sama lain. Delwin udah tahu posisi. Menurutku Delwin bilang kayak gitu itu pasti ada tujuannya juga. Yang aku nggak tahu dia gimana tujuannya. Menurutku ya biar semuanya saling clear aja. Oh, ini udah clear. Gitu. Ini udah clear. Ya udah masuk HT kalau clear. Masuk HT itu pertama-tama gue tidak bisa karena karakter Gabriel Malak itu ya hanya udah ada CK-in bikin ID baru. Kalau gini jatuhnya bukan clear, head and shoulder jatuhnya. Wes, kalau misalkan gue bikin karakter itu lama banget Pak. Itu lo bisa ngelihat cara gue bikin nama itu dari perpanjangannya itu gimana gitu kan, gue bikinnya kan namanya biblical. Ya udah kalau susah gue jadinya. Susah. Satu-satunya yang Ime dapatkan itu bukanlah Gabriel Malak, namun Gazazel Malak. Dan itu akan menjadi perbincangan selanjutnya karena seandainya Kodelwin mau, Kodelwin bakal ngomong udah lagi masuk aja. Gak apa-apa lah, udah masuk aja. Iya gitu. Kan ngomong gitu tadi. Enggak dong. Tadi dia ngomong gitu. Ngomong gitu. Itu dia, Ge. Ayo berantem Ge. Ngomong gitu tadi Ge Pamungkas. Ngomong gitu. Ya, ngomong tadi gitu. Dia bilang nggak apa-apa, bantuin saya aja sini gitu. Masuk aja. Itu Gabriel. Gak mau, gue tuh Gazazel. Iya, kepolisian. Iya, ya udah masuk aja. Kalau nggak dia masuk nakama aja deh, daripada ribet sini masuk nakama ya. Masuk nakama. Masuk nakamprui deh. Napa di Kalau nakama tujuannya bukan bikin sistematis buat dimainin sama banyak orang, kita justru yang ngerusak-ngerusakin. Itu betul. Itu betul. Kita have fun. Betul. Ya kita kalau semuanya radian. Benar gitu. Jujur. Ya poinnya nanti kau akan masuk mana dan lain-lain, mungkin itu by RP ya. Tapi poinku adalah di sini mungkin setelah ini kau kan bisa dapat insight dan HT sama Ime juga dapat insight, dan menurutku ini udah clear, tinggal gimana nanti tindakan kita ke depannya sebagai orang dewasa aja sih. Kayak gitu. Sorry gua tanya. Apa ini yang sama Bang G ya? Yang case satunya belum? Oh, aku jujur kalau case satunya ya, jujur aku akan angkat tangan.
Aku Itu nanti di sesi selanjutnya. Jas. Di sesi selanjutnya. balik lagi kenapa aku angkat tangan karena orangnya nggak ada dan aku nggak kenal, jadi aku nggak bisa lihat dari POV dua arah. Amat sangat bahaya kalau dari POV satu arah aja. Itu aja sih. Enggak, tapi itu ngeri sih jadi. Itu ngeri tuh, itu ngeri. Jujur itu cukup blunder itu sebenarnya untuk ngegiring-giring ke arah ini ngeri karena tadi kan udah di ini juga ini dikit aja in a nutshell kan tadi kan Bella, gue bakal berani ngomong namanya karena gue ya udah setelah itu gue kontak nama Bella gitu. Oh ternyata emang udah ya itu ancamannya nyata itu. Kalau misalkan sekali lagi namanya tersebar itu ke jalur hukum, dan biar gue kasih tahu kepada semua clipper di sini. Clipper yang kalian bikin klip itu penggiringan nama apapun itu bisa dimasukkan ke dalam UU ITE di bagian pencemaran nama baik. Semakin banyak klip yang ada maka akan semakin memberatkan satu orang. Kalau kalian emang suka sama server Bang Windah, kalian emang cinta sama server Bang Windah dan Kodelwin, kalian ingin server panjang dan kalian ingin orang-orangnya itu gak ribet, hentikan. Udah hentikan. Setuju. Ya udahlah. Kalau yang itu aku nggak bisa berstatement, dan thank you semuanya. Aku TP46 undur diri. Bye.